Selamat malam bosku. Selamat malam bosku. Kita sambil menunggu Pak Aidil bosku. Duh, ini saya punya headset rusak bosku. Kedengeran nggak ya suaranya bosku? Tes 1 2. Kedengeran nggak bosku? Saya harus loudspeaker nih, karena mau wawancara Pak Aidil. Kedengeran nggak suara saya? Ya, rusak bosku. Oke, sebentar bosku ya, sambil menunggu Pak Aidil bosku. Bentar bosku. Selamat malam bosku. Sebentar ya. Menunggu Pak Aidil bergabung bosku. Yang mau tanya-tanya dulu boleh bosku. Kedengeran nggak suaranya bosku? Kedengeran ya? Walaupun berisik ya. Saya nggak pakai mic nih bosku. Silakan bosku yang mau tanya-tanya dulu. Waduh. Yang mau tanya-tanya dulu silakan bosku. Sebentar bosku. Kita undang Pak Aidil dulu bosku. Berapa penghasilan agen sekarang? Sekarang penghasilan dari mining ya. Penghasilan dari mining kisaran 15 sampai 27 juta tergantung harga Ethereum. Itu bukan ini ya, bosku. Bukan untuk penghasilan sehari-hari. Itu jangan diambil dulu. Udah masang di Purwokerto belum, Bang? Purwokerto kita kirim pakai ekspedisi, nanti kita pandu lewat video call, kita remote dari jauh bisa gampang.
Saya kasih video tutorialnya juga. Nah, ini Pak Aidil sudah bergabung. Bentar. Ayo Pak Aidil sudah bergabung. Silakan Pak Aidil, narasumber kita. Gimana caranya? Sudah dapat undangan kah Pak Aidil? Nah, sudah datang. Halo, selamat malam Pak Aidil. Malam. Kedengaran nggak suaranya? Malam ya. Mantap seperti ini. Saya pakai headset dulu ya. Iya nih, kayaknya harus pakai headset, cuma headset saya rusak juga. Ya, soalnya hujan deras sekali di sini. Jadi kalau pakai headset lebih keren. Sebentar. Lebih keren. Misalnya di belakang kita juga bisa. Oh, ya Allah jatuh. Bentar ya. Kayaknya saya nggak boleh di depan rek ini, karena suaranya berisik. Iya, karena saya Ini saya di depan lagi berisik juga. nggak punya headset, headsetnya rusak. Bentar deh, saya angkat aja deh. Tapi nggak apa-apa sih kedengeran. Iya, tapi saya nggak bisa dengar suara Bapak. Keras banget suara mining rig-nya. Oke, di kamar aja. Ya udah cukup saya aja di depan rig kalau gitu. Siap. Oke. Apa kabar Mas Bagas? Luar biasa Pak, mantap. Oke, sebentar nih, saya nyalain ini nih lampu. Bentar, mana ya? Jauh sekali ya. Selamat malam teman-teman yang udah gabung. Malam ini saya live-nya beda. Biasanya hari Rabu malam jadwalnya saya live soalnya. Oh iya, mantap. Selamat malam semuanya. Karena ada permintaan khusus dari Mas Bagas, jadi ya udah saya live sama Mas Bagas aja. Mantap Pak. Ya. Bentar ya Pak ya. Wah, saya gara-gara headset. Saya juga ini deh, ambil kipas. Nggak sempat pasang kipas angin tadi. Benar ya. Kalau mau lihat rig belakang saya, nah itu rig. Oke. Yuk, kita mau ngobrol apa malam ini? Kita mau ngobrol. Ya, panas, Mas. Kenapa? Panas ya? Kipas ya panas. Aduh. Depan rig panas. Kayak di sauna ini. Hah? Ventilasinya masih oke. Ini kan pintu keluar. Ini pintu angin dari sana. Terus di belakang kita ada kaca, ada jendela. Jadi sebenarnya sih oke, ventilasi sih oke. Cuma karena di luar hujan, jadi ya wajar lah kalau ada 3-4 rig kan pasti panas ya. Iya. Oke, kita buka aja ya, Pak Aidil. Ya, silakan. Oke, selamat malam teman-teman semua, bosku semua, baik dari follower Paket Mining Rig dan follower dari Pak Aidil. Sekarang kita akan live bareng dengan Pak Aidil sebagai narasumber. Kita akan ngobrol banyak tentang bagaimana mining rig bisa menjadi salah satu portofolio investasi. Kan kalau dari zaman dulu ya kita dengar kan kalau investasi paling deposito, terus saham, tanah, properti, terus apa lagi? Ya reksadana, pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar saham, gitu ya. Tapi sekarang ada yang baru nih, mining rig. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Aidil
pakar perencana keuangan Pak ya. Sudah 20 Ya, tahun berkecimpung di dunia perencanaan keuangan. Jadi ya. biar bisa tahu dari pakarnya sebenarnya apakah mining rig ini bisa benar-benar menjadi portofolio investasi kita. Oke. Sekarang pertanyaan pertama Pak Edil. Ya. Menurut Pak Edil sebenarnya kenapa sih eh, apa ya? Kenapa harus ada kripto Pak? Itu dulu aja Pak. Kenapa kripto Ya, itu ada gitu? hmm. Sebenarnya kan kalau kita bicara dari, ya udah banyak ya kalau kita Google literasinya udah banyak bahwa kripto itu kan sebenarnya muncul pasca krisis global 2008 kan sebenarnya. Meskipun secara paper udah lama ada ya, sebelumnya udah ada, bahkan kalau nggak salah di tahun 90-an udah ada ide Mhm. akan ada yang namanya currency digital, tapi kemudian baru di apa istilahnya pertegas, diperkuat di pasca tahun 2008. Nah, kemudian hadirlah white paper, muncullah kemudian yang dikenal dengan nama Bitcoin. Jadi ada rasa awal muasalnya ada rasa ketidakpercayaan terhadap mata uang gitu ya, mata uang uh, dolar lah waktu itu. Mohon maaf ini saya kok ininya oke nggak ngecas tadi ya. Dolar yang menyebabkan Mhm. kemudian perlu diadakannya mata uang lain yang tidak dikontrol oleh siapapun. Jadi kelebihan dari kripto ini kan adalah dia tidak ada satu pihak pun, baik itu individu maupun perusahaan maupun government negara yang memegang kendali terhadap kripto ini, gitu ya. Sehingga Oke. kemudian dia Baik. menjadi istilahnya kontrolnya di masyarakat lah, kontrolnya di Mhm. pengguna, gitu ya. Sehingga tidak bisa disalahgunakan. Kemudian muncullah teknologi yang namanya blockchain, ya kan, yang pada akhirnya kemudian sekarang evolusinya kita lihat sekarang ya. Jadi sekarang evolusi game, evolusi NFT, evolusi metaverse dan seterusnya ke depan itu menggunakan teknologi blockchain sebagai basicnya. Yang Ba- cikal bakalnya adalah kripto. Nah, kesininya ke depannya ini akan semakin menarik lagi dengan kripto dan blockchain tadi. Baik, Pak Edil. Oke, jadi kripto sebagai jawaban atas sebenarnya berbagai masalah keuangan ya pada masa kini ya. Ya, Yang tadi sudah disebutkan lah, pokoknya begitu. Nah, tetapi bagaimana nih Pak? Bagaimana kok bisa-bisanya kripto ini menjadi salah satu instrumen investasi Pak? Kenapa dia nilainya itu bisa naik terus? Kenapa banyak orang ya, tertarik? ya sebenarnya kan balik lagi ke teori supply dan demand ya. Satu, kita kita kalau kita bicara kripto kan cikal bakalnya Bitcoin. Berarti kita ambil contoh Bitcoin aja ya. Bitcoin itu kan Hmm. hanya diproduksi 21 juta, jadi dia sangat terbatas, gitu ya, jumlahnya. Meskipun itu masih bisa di mining sampai dengan 2141 ya kalau nggak salah ya, 2141. Jadi Hmm. masih ada 100 tahun lagi tuh, ya Hmm. 120 tahun lagi. Baru habis di mining ya, bukan berarti habis dipakai. Nah, so, jadi supply demand menyebabkan angka itu meningkat, itu satu. Terus kedua, tapi ada juga beberapa koin yang limitless, nggak ada batasannya. Nah, kemudian dilihatlah dari kontraknya, dari blockchain-nya, kemudian dilihatlah dari utility-nya. Itu koin mau dipakai buat apa? Semakin besar koin itu dipakai ekosistemnya, maka semakin banyak orang yang akan menggunakan koin tersebut, maka semakin meningkat pula harganya. Jadi pasar hukum ekonomi lagi sih sebenarnya antara permintaan sama penawaran, baik untuk koin yang memang ada limitnya maupun koin yang tidak ada limitnya. Gitu. Baik. Jadi em, kripto itu bisa menjadi salah satu aset yang nilainya meningkat, Pak ya. Eh, nah ini Ya, dari sini kita akan masuk ke mining rig nih, Pak. Sebenarnya apa hubungannya hmm. antara mesin mining rig ini dengan kripto, Pak? Bisa dijelaskan kira-kira Ya, secara bahasa uh, gimana tuh? secara teori kan teman-teman mungkin udah sering googling ya bahwa ada dua cara untuk dapetin kripto ya. Pertama adalah dengan kita beli langsung ya melalui exchanger, sama halnya seperti kita main saham gitu ya.
Yang kedua adalah dengan cara menambang atau kita sebut dengan istilah namanya mining. Gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara mining itu agak kurang tepat sih. Ya kalau saya sering nyebutnya pakai istilah ke teman-teman saya yang miners juga atau orang-orang yang memang minta bantuan sama saya untuk mining adalah kita sebutnya kita validator sebenarnya. Karena Validator. fungsi dari karena fungsi dari mesin kita ya mesin rig yang ada di belakang saya ini fungsinya kan sebenarnya adalah memvalidasi transaksi ya yang kemudian hasil validasi ini akan dicatatkan di blockchain gitu. Jadi itu salah satu fungsinya. Jadi kita kalau ada orang yang bilang kalau nggak salah Mas Bagas yang bilang ya kita punya bank. Sebenarnya hampir benar itu ya. Hampir benar karena kalau kita transaksi perbankan biasa kan yang jadi bank sentralnya kan Bank Indonesia kalau di Indonesia gitu ya. Kalau di Amerika sentral the Fed misalnya. Nah, kalau di kita di rumah kita ya inilah nih yang jadi bank sentralnya nih kiri kanan saya nih gitu ya. Nah, itu yang kemudian melakukan validasi atas segala macam transaksi, mau itu transaksi transfer, transaksi jual beli, transaksi apapun yang melibatkan blockchain dan kripto-kripto tertentu. So, jadi sebenarnya kita di sini miners itu kemudian karena kita melakukan validasi sama seperti halnya kalau kita transfer lewat bank ke bank lain kan kita ada biaya tuh ya 2.500 dulu kan 5.500 6.500 bahkan dulu. Nah biaya itulah yang kemudian dikasih ke kita nih sebagai si miners tadi atas jerih payah kita udah capek-capek investasi, udah capek-capek beli alat setting-setting gitu ya. Nggak tidur nungguin stabil apa enggak, internet stabil apa enggak. Nah, fee tadi dikasih ke kita gitu sebagai miners. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk koin tadi. Gitu sih kalau aku lihatnya. Oke, jadi sebenarnya masuk akal sekali ya, mining rig ini bisa menjadi salah satu instrumen investasi. Sebenarnya kita Pak punya mining rig itu kan sebenarnya kita sedang investasi kripto kan sebenarnya ya Pak ya. Kan kita punya mesin supaya kita dapat kripto ya kan. Ya, sedikit banyaknya seperti itu karena kan kita dapat upahnya kan ya dapat fee-nya itu kan dalam bentuk kripto kan, dalam bentuk koin yang kita mining tadi ya. Oke, berarti orang yang memiliki mining rig sebenarnya harus punya apa namanya ya, dasar-dasar pengetahuan kripto juga dong Pak ya, supaya dia bisa menjual di harga tepat. Ketika ya betul ada baiknya ya, ada baiknya ada bagusnya dia mengerti minimal adalah koin-koin yang akan dia tambang ya, minimal koin akan tambang. Kalau misalnya sekarang kayak kita kan paling banyak nambang Ethereum nih ya, mesin saya kan ada 3 Ethereum, yang satu koin yang lain. Nah jadi saya mesti ngerti tuh kenapa Ethereum dipakai untuk apa, use case-nya apa aja, kemudian blockchain-nya Ethereum itu siapa yang make, siapa yang nunggangin, dan seterusnya. Nah, itu kita mesti belajar. Kemudian supaya kita tahu nanti evolusi harganya seperti apa, naik turunnya seperti apa, gitu kan. Oke. Pak, ini penting nih. Sebenarnya, kan di dalam mengatur portofolio investasi kita kan ada porsi-porsi ya. Kayak persentase misalnya kita naruh uang cash di deposito berapa persen gitu dari keseluruhan portofolio gitu. Terus naruh di misalnya di saham berapa persen. Nah, menurut Pak Aidil nih dari sisi perencanaan keuangan, idealnya seseorang punya mining rig itu dia menyediakan budget berapa persen dari total investasinya, Pak? Idealnya. Kira-kira menurut Pak Aidil gimana? Berapa tuh? Kalau melihat portfolio kan tiap orang mungkin beda kebutuhan ya Mas ya. Gitu. Tapi gini, mining rig ini kan sebenarnya bisa dikatakan cukup liquid karena kan kita akan terima, kita kan sebenarnya miningnya tiap hari ya, kita terima pecahan kriptonya kan tiap hari. Tinggal masalahnya kapan mau ditransfer ke rekening kita, ya ke wallet kita, kapan terus kita mau jual ke market kalau memang kita butuh uangnya kan gitu. Ya, jadi mining rig ini satu bisa dijadikan buat investasi, saya bisa jadikan juga aja sebagai dana darurat, gitu ya, emergency fund. Bahkan bisa juga dijadikan sebagai subsidi penghasilan bulanan. Ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya kan selama ini kalau orang zaman dulu nih ya, kita bicara orang tua kita lah, kakek nenek kita, orang tua kita, zaman dulu tuh kan mereka hidup dari bunga bank istilahnya. Ya.
Kan zaman dulu kan bunga deposito tuh 12%, 15%, 18%. Ini zaman-zaman keindahan dulu ya. Iya. 18% gitu kan. Nah, jadi Ah, kalau zaman dulu naruh uang 100 juta di bank, terus dapatnya 18%, which is 1,5 juta per bulan, gitu ya. Kan 18 juta setahun kan. Kalau kita bicara 15-20 tahun yang lalu, 1,5 juta per bulan itu setara dengan sekitar 6-8 juta rupiah sekarang. Bisa itu nggak 6-8 juta? Bisa dong, ya kan? hmm, Bisa kan? Nah, kurang lebih ya. seperti itu. Jadi itu mensubsidi income kita. Jadi sementara kalau sekarang kita taruh 100 juta di bank dengan bunga yang 3-4% setahun, bagi 12 cuma dapat 250.000 sebulan, nggak jadi apa-apa kan? Gitu ya. Tes, Jadi Pak. ini Halo. bisa dilihat Putus-putus, Pak. juga dari beberapa sisi. Putus-putus ya? Halo? Iya. Halo. Ya. Ya, Oke, jadi sudah. kalau sekarang kita taruh, halo? Nggak ya, aman ya? Jadi kalau sekarang kita taruh uang di bank 100 juta, Hmm, bunganya 3-4%, nggak apa-apa. Gitu. Dapat Oke. 3-4% setahun ya. Iya, iya, iya. Sementara kalau kita taruh di main, kita dapat lumayan lah per bulannya kan. Per 100 juta masih dapat lah sekitar 5 juta gitu kan. 7 juta per bulannya ya. Hmm, oke. Agak putus-putus sih, Pak, tadi, Pak. Agak nggak Putus-putus kedengeran ya. tadi. Tadi. Ah, Sekarang udah enggak sih. ya, ya. Oke. Sekarang ini, Pak, sebagai gambaran, Pak, misalnya nih, ini kan saya juga kan nggak terlalu melek apa namanya ya, melek investasi, nggak terlalu melek tentang apa namanya bidang-bidang finansial. Nah, misalnya kita punya dana 100% nih Pak. Kira-kira yang wajar kita alokasikan untuk mining rig dari 100% dana kita itu enaknya berapa Pak idealnya? Yang paling ideal lah, nggak terlalu aman juga, nggak terlalu kurang aman juga. Pokoknya yang ideal, yang tengah-tengah, enaknya berapa Pak? Apakah 50% bisa? Apakah cuma 20%? Apakah mungkin di atas Yang 70%? nggak Gitu? terlalu maksa ya, yang nggak terlalu maksa sih menurut saya sekitar 20%-an masih oke. Sorry Ya. Pak, berapa Pak? Kecuali 20%. Loh, 20%. Oke, 20% ya. Ya, kecuali dia mensubsidi penghasilan dari income-nya RIK gitu ya. Nah, kalau dia Kecuali ya. mensubsidi penghasilan dari income-nya RIK, berarti bisa lebih besar tuh, bisa sampai dengan 50% masuk ke mining RIK. Karena kan Oh, yang dia kalau butuhkan adalah cash flow bulanan. berarti tergantung tujuan investasinya juga Pak ya, tergantung tujuan keuangan dia juga ya. Iya, betul. Kayak misalnya dia mau beli rig ini buat dipakai buat apa sih? Kalau dipakai buat investasi jangka panjang, jangka menengah lah ya, kita nggak bisa ngomong jangka panjang, jangka menengah, maka Hmm. 20%, itu 30% masih oke, karena dia masih punya investasi yang lain kan. Tapi kalau ternyata dia butuh buat menambah income bulanannya dia, nah dia bisa naikin tuh, ya kan, 30, 40, sampai dengan 50%, karena kenapa? Karena income bulanannya dipakai untuk menambah gaji bulanan dia atau penghasilan bulanan yang dirasa kurang tadi gitu. Oke. Berarti antara 20 sampai 50% itu oke lah Pak ya, dari Masih ya total tergantung dana dari kita ya. kondisi ya. Kalau di atas 50 kira-kira sehat nggak Pak ya secara perencanaan keuangan tuh Pak? Di atas 50 kalau memang sifatnya karena gini, mining rig ini kan kalau di Indonesia belum terlalu lama ya. Jadi Hmm. kalau kita bicara use case-nya itu paling lama 7 tahun kalau nggak salah ya, yang Hmm. ada beredar ya. Nah, jadi sebenarnya kalau di atas itu, kalau misalnya kita bicara return koinnya selama 7 tahun terakhir mengikuti hampir sama dengan kondisi 7 tahun yang lampau, sebenarnya di atas 50% masih oke, Mas. Karena kita bicara, Oh, kita kan ngitungnya dua nih. Ngitungnya adalah dapat koinnya dari mining rig-nya, kedua kenaikan harga koinnya kan gitu iya, iya. ya.
Jadi kalau misalnya kita bandingin dengan Ethereum tahun 2017 atau 2015 gitu kan, naiknya udah berapa ribu persen tuh, berapa X gitu kan istilahnya kan, berapa X. Nah, itu berarti uh, kalau profil resikonya orang tersebut agresif gitu ya, dia berani mengambil resiko, boleh-boleh aja kalau memang lebih besar Boleh-boleh aja intensity Pak ya. mining. Ya. Oke. Seagresif-agresifnya kira-kira berapa persen Pak? Maksimal? Bisa 100% nggak? Nah, jangan sih kalau menurut saya sih, ya, jangan Jangan sampai ya. 100% ya. Maksimal berapa kira-kira Pak? Karena Agresif-agresifnya kita. kalau kalau saya sih lihatnya di luar rumah ya, di Di luar luar. aset kita rumah, aset fix 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 aset dan Oke, lain di luar fix sebagainya, aset Pak. mungkin Yang liquid ya aja. mungkin Pak bisa sampai dengan 70% kali. 70%. Oke. Jadi kalau udah di atas 70%, kurang sehat ya untuk kita, apa namanya, dana kita digelontorkan semua untuk mining rig ya. Ya, tapi ini ekstrim ya, contoh ekstrim ya, gitu. Tapi kalau untuk rata-rata populasi ya, Hmm? mungkin sekitar yang sehat tuh 30 sampai 50% tuh masih oke. Masih 30 sampai lima puluh bisa persen. ya, ketika ada resiko segala macam dia masih bisa handle lah. Oke. Oke, siap. Oke, pertanyaan berikutnya Pak, mengenai resiko nih. Tadi Bapak nyebut resiko, jadi ingat resiko. Kira-kira mining rig ini resikonya seperti apa sih Pak? Kan misalnya deposito kan seaman-amannya juga kan ada resiko juga gitu kan. Saham apalagi Ya, lebih ada resiko. Terus properti ya, apalagi resiko juga. Nah, mining rig ya. ini resikonya seperti apa Pak? Mungkin teman-teman yang tertarik apa mau punya mining rig sebagai salah satu portofolio investasinya ya bisa tahu resikonya, resiko seperti apa sih yang pertama mungkin resiko paling besar, kedua mungkin resiko yang paling mungkin terjadi gitu. Ada dua, Oke. misalnya resiko terbesarnya Uh, itu apa sih? Terus resiko yang paling mungkin terjadi itu dalam waktu dekat apa gitu. Nah, resiko ya. terbesarnya dulu Pak, kira-kira apa Pak? Kalau orang kan selama ini banyak ngomongin resiko itu kan naik turunnya dari harga koin ya. Heeh. Banyak kan orang ngomongnya itu kan. Kalau saya malah ngeliatnya itu resiko paling kecil sebenarnya. Itu resiko paling kecil. Oke, siap siap Iya, mantap. itu resiko paling kecil. Eh, Resiko paling besar ya alat kita meledak. Itu resiko paling besar. kalau itu meledak ya, rusak ya, Iya kan, maksudnya rusak, terbesarnya. ya kan? Nah, cuma kan tinggal rusak itu kan kita lihat rusaknya itu seperti apa, masih bisa diklaim garansi apa tidak. Makanya penting ya untuk punya apa namanya barang-barang yang memang ada klaim garansinya, gitu ya. Jadi Hmm. uh, kan ini kan alat-alat elektronik ya. Alat elektronik kan kalau udah dipakai itu kan pasti pasti dia akan aus, akan turun fungsinya. Makanya penting sekali untuk kita melakukan maintenance yang benar ya, dibersihinnya yang benar secara rutin gitu kan. Terus nanti kalau udah dipakai setahun, setahun setengah, nanti biasanya thermalnya kan akan turun tuh pastanya gitu ya. Nanti rignya akan panas. Nah, itu harus di maintenance lagi, harus diganti pastanya. Nah, kalau itu dilakukan, sama seperti halnya kita punya mobil. Kalau tanya punya mobil, ada resikonya nggak? Ada resikonya. Apa resikonya? Ya mogok tengah jalan gitu kan. Bannya Iya. kempes gitu kan. Habis bensin. Kemudian olinya habis. Nah, itu kan bagian dari maintenance. Nah, selama maintenance-nya dijalankan, nah, selama kita kemudian mengatur macam-macam ya, airflow-nya diatur dengan rapi. Ini udah nggak panas nih. Ya. Airflow-nya diatur dengan rapi. Terus Hmm. kemudian listrik-listrikannya jangan sampai ada yang koslet, jangan jangan pelit pakai kabel gitu ya, jangan cari kabel Hmm. yang murah gitu ya, karena kabel yang murah gampang terbakar. Gitu ya, kita bicara Hmm. bicara kan listrik kan, alat-alat listrik kan. Nah, Iya, iya. kalau udah kayak gitu, maka resikonya bisa kita minimalisir. Jadi yang tadinya resikonya jadi besar, sekarang kita bisa minimalisir dengan maintenance dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita fokus baru ke resiko yang berikutnya, yaitu resiko dari si nilai koinnya tadi. Gitu. Oke. Jadi kalau resiko terbesarnya adalah ya alatnya rusak, itu bisa diminimalisir dengan garansi, jaminan, terus pengaturan yang benar, kabel-kabel yang benar, setting-setting yang benar, jangan terlalu dipaksa juga, itu VGA ya, supaya nggak kerja terlalu keras juga, kan kasihan kalau dia kerja terlalu keras. Jadi kita kan pilihannya
mau kerja cepet, dapat duitnya gede, tapi setahun dia rusak, gitu ya, atau setahun setengah dia rusak, atau kita kerjanya lumayan oke, gitu ya, duitnya nggak besar banget, tapi juga nggak kecil, tapi dia bisa kerja buat kita 5-7 tahun misalnya. Kalau saya sih Hmm. pilih yang buat jangka panjang ya. Gitu. Oke, oke. Berarti setelan hash rate-nya yang standar ya, yang nggak terlalu kerja keras, tetapi dia akan bisa bertahan lebih lama gitu ya. Ya, Oke, ya itu penting banget. Gitu. berarti kalau begitu orang yang mau punya mining rig juga harus punya istilahnya apa ya, pengetahuan teknis ya, teknis operasional mengenai mining rig tersebut gitu. Kalau enggak dia bisa Oh bahaya, iya, nggak diapa-apain. ya paling nggak gini, paling nggak jangan malu bertanya, jangan malu belajar. Ya, saya financial planner 25 tahun, ya kan. Tapi ketika saya mulai terjun ke kripto, ketika saya mulai terjun ke mining rig, gitu ya, saya nol lagi. Hmm, Saya sama seperti anak SMA, anak kuliah yang baru mulai mining, hmm, belajar lagi, gitu ya, googling lagi, cari-cari referensi, buka YouTube dari nol, gitu kan, belajar iya, ngerakit, gitu ya, beli motherboard sendiri, cari hmm, VGA yang ya VGA yang murah-murah lah, gitu ya, buat belajar sampai terus ngerti gitu kan, sampai ngerti beberapa teknik gitu ya, ada yang teknik pakai apa namanya, pakai pool mining, ada yang langsung, ada yang solo mining, sampai kita paham semua gitu. Nah yang paling penting hmm. itu sih, jangan malas belajar ya kalau menurut saya. Oke. Ada nggak Pak pilihannya bagi orang yang mau punya mining rig tapi nggak mau ya nggak mau ribet masalah teknis operasional? Kayaknya Pak Aidil nyiapin nih, nyiapin caranya nih buat orang-orang yang pokoknya saya mau punya mining rig tapi nggak mau ribet masalah teknis operasional gitu. Gimana Oh Pak iya, Aidil? kalau nggak mau ribet kan berarti kita cari yang udah jadi ya, yang udah jadi, Hmm, yang udah disetting. Tapi itu pun juga saya sarankan tetap kita harus belajar, gitu ya. Karena kenapa? Karena ya meskipun kayak Mas Bagas gini ya, apa namanya, hmm, paket mining rig misalnya memberikan service bahwa nanti kalau ada apa-apa kita akan bantu. Tapi kan kalau tiba-tiba rignya mati jam 12 malam kan nggak mungkin juga bangunin iya, Mas Bagas jam 12 malam. Ya. Saya betul pernah Pak. tuh Mas, rig saya mati jam 2 gitu Oh ya. jam 2 pagi. Kebetulan saya jam 2 pagi, kebetulan saya belum tidur gitu ya. Ya udah saya utak-atik sendiri sampai jam 3 gitu kan. Oh, Utak-atik sendiri sampai jam 3 nih, si jago nih, si merah nih, ya kan, saya utak-atik aja sendiri gitu. Oh, gini gini gini, terus ternyata kabel ininya kebakar, kabel SATA-nya oh, kebakar. Ya udah, kita kita copot kabel SATA-nya, ganti. Kebetulan saya oh, punya backup kan, ya, sama splitternya kan. Tapi untuk tahu yang mana titik yang kebakaran kan mesti sesuatu di testing kan, iya, dicopot, betul. dicium dulu, ya kan, dipasang, di testing lagi. Oh ini nggak bisa, oh ini masih belum nyala, ya kan, matiin lagi, shutdown lagi, cabut lagi Oh, listriknya supaya nggak oh soalnya statis kan, pakai nggak statik. pakai splitter Pak ya? Nggak, Yang pakai splitter ya? uh, Ada yang pakai ya splitter? pakai riser kan, pakai Iya, splitter iya. kan. Nah, itu Gitu. rawan tuh Uh-uh. kalau yang itu. Ya, kalau dia kabelnya pakai PCIe masih aman. Tapi kalau Iya, kabel SATA, setelah saya kabel baca SATA nggak tahu. referensi juga di YouTube. Ya, dia nggak kuat kan? Oh, Dia cuma kuat nggak nggak nyampe kuat. 50 watt ya kalau nggak salah ya. Iya, dia dia Sementara untuk kalau kipas masih oke. Kalau untuk ya, kipas sementara oke, kalau tapi untuk VGA PCIe bisa sampai 100 watt kan, gitu. betul, betul. Nah, Ya, itu dia. ya kan belajar mas. Jadi Kalau nggak tahu. kalau nggak gitu kan nggak belajar. Jadi Iya, tahu. Akhirnya betul. saya ganti semua tuh, ganti semua PCIe Iyalah, udah. harus. Racer-racernya yang pakai SATA saya copot-copotin, ganti racer yang Iya, pakai nggak boleh PCIe. pakai SATA, Pak. Kalau pakai SATA pasti Ya, begitu. Nggak akan kuat ya, kabelnya, gitu. Nah, ya. berarti memang apa namanya, adalah suka dukanya ya, seorang miners ya, yang miner sejati yang benar-benar punya mining rig sejati gitu ya. Dia apa Iya, namanya, dibikinin tapi tetap aja berikutnya ya kita yang punya kendali penuh atas mining rig kita gitu, bukan orang lain. iya. Kalau kalau saya sih seru ya, Mas ya, karena ini kan dunia baru ya, komputer ya. Iya, Bang. Saya dulu Iya. kan kalau disuruh ngerakit komputer, gue nggak ngerti, gue tahu-tahu beres ngerakit gitu kan. Sekarang saya Heeh. udah tahu, saya udah bisa ngerakit komputer games sendiri, saya udah bisa. Gitu. Iya, 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 iya. Orang Oh, ngerakit rig aja saya bisa, apalagi ngerakit game sendiri. Apa namanya, komputer mantap. game.
yang Pak Aidil Ah, ah. bilang ada apa namanya semacam investasi di mining rig, tapi mining rignya titip di Pak Aidil itu gimana Pak? Oh ya ya, jadi Uh, gini, Maksud saya untuk orang-orang yang hmm. ribet teknis operasional kan bisa pilih itu Pak. Ya ya ya, jadi di tempat saya kita kebetulan kan tahun ini buka buka kan kalau kalau beli langsung bisa ke tempat Mas Bagas nih, gitu ya, Ya, beli istilahnya jual ya. putus, gitu ya. Tapi Uh, kan ada orang juga yang males kayak saya nih, malam-malam tiba-tiba mati. Terus begitu nah, kan itu rig dia. ini kan harus rig ini kan harus dibersihin segala macam kan. Nah, jadi kalau di Hmm, saya karena kita tahun ini buka mini farm, kita sebutnya mini aja ya, mini hmm, farming. Pak. Jadi ada kita bisa istilahnya titip rig sama kita. Gitu. Jadi misalnya beli tempat Mas Bagas gitu ya, tapi saya ada beberapa tuh orang apa namanya klien saya juga yang udah dirakit gitu ya, kita udah rakitin juga, terus mereka yang Mas tempatku nggak ada apa ruangannya nggak memadai, mungkin dia tinggal di kos-kosan kali ya, kayaknya nggak bisa nih Mas kalau tahu di kosanku, ya udah boleh titip nggak boleh ya, jadi itu titip di tempat kita, nanti sistemnya bagi hasil gitu ya, Hmm, jadi dapatnya hmm. berapa kan ketahuan kan kalau mining kan ketahuan tuh berapa dapat ETH-nya kan yang ke transfer Iya, ke rekeningnya kan, ya kelihatan. udah ntar tinggal dikali aja, Iya. bagi hasil gitu. Oke, jadi Itu istilahnya solusinya. solusinya ya. Jadi bagi orang-orang Ah, yang nggak mau ribet teknis operasional pun masih bisa gitu kan, dengan cara ya, menitipkan rig di tempatnya Pak Aidil. Oke, iya, berarti betul. Pak Aidil menyediakan space, menyediakan listrik, menyediakan internet gitu Pak ya. Iya, saya menyediakan space, listrik, internet, sama ada yang jaga otomatis, Ada yang sama ada jaga, teknisi juga. ada Ya, teknisi juga. Wah, mantap, mantap. Tuh, teman-teman, bosku semua yang ribet-ribet masalah teknis operasional karena beli mining rig di saya juga nanti ke depannya bosku semua harus benar-benar tahu cara cara apa namanya kalau ada apa-apa gitu kan. Masa tengah malam nyuruh saya bangun terus, Mas, remote dong dari jauh ini kenapa nih? Wah, tengah malam ya pusing juga. Pak Ede tanggung jawab iya, sendiri kan. Wah, rig-rignya sendiri ya iya, udah dicek sendiri. Nah, harus kayak begitu. Tapi ada beberapa orang memang karakternya kan ya mungkin sudah terlalu sibuk sama pekerjaannya, udah malas ngurusin yang kayak ya, begitu. Nah, solusinya ya, adalah bisa titip rig di tempatnya Pak Aidil, ya, tinggal ya Pak Aidil menyediakan space, eh, listrik, internet, orang yang jaga dan teknisi. Mantap ya, ya, komplit. Nanti ya, tinggal bagi hasil seperti apa, lebih lanjut bisa bisa langsung kontak Pak Aidil aja. Kalau bosku ya, ya. yang masih pengen belajar, masih pengen terjun langsung ke dunia mining rig ya bisa langsung beli di tempat saya. Nanti bosku bisa saya pasangin, saya ajarin caranya sampai ngerti. Dan bosku juga bisa ya harus agak ribet-ribet sedikit teknis operasionalnya. Kalau nggak mau ribet teknis Ya. operasional bisa ke tempatnya Pak Aidil. Mantap. Ya. Ini solusi Pak ya. Jadi semua orang Saya juga di backup juga sama Mas Bagas kan, jadi aman lah. oke siap. Kalau malam teknisi saya, kalau pagi saya telepon Mas Bagas, rig-nya mati. Gitu. Ya, Ya, kan? jadi semua orang bisa punya mining rig ya. Mau orang Ya, kaya raya, Sultan, mau orang setengah kaya, mau orang sibuk, mau orang tidak sibuk, mau orang malas, mau orang rajin, semua bisa. Ya ya, kan? Ada juga orang malas kan, Pak ya. Orang malas, orang rajin juga iya, ada. Pak Edil kayaknya rajin orang. iya. Rajin Saya ngutak ngatik sebenarnya Pak Edil. saya sebenarnya males mas, tapi saya Males. tuh orangnya suka penasaran. Oh, penasarannya Saya itu tuh yang orang bikin. penasaran. Ya, 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 Ya. ya. Jadi Penasarannya. saya misalnya gini, saya pengen tahu sampai detail. Nanti setelah saya udah ngerti, baru saya serahin ke teknisi, gitu. Saya Oh, tipenya gitu. oke. Ya, ya, ya. Pokoknya yang penting tahu dulu nih apa nih akar masalahnya. Selanjutnya ya udah teknisi aja. Hmm. Kan udah ngerti Iya. akar masalahnya. Hmm. Iya, 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 iya. Iya. Oke, Pak Edil. Kira-kira kalau Ya. itu apa namanya yang titip rig itu kapan tuh ininya? Eksekusinya apakah sudah matang? Udah ada misalnya orang mau nitip rig itu udah bisa atau masih tunggu apa lagi nih kira-kira Pak? Ada persiapan apa lagi? Mungkin sekarang kita masih persiapan tempatnya, ya.
terutama listriknya sih. Jadi mungkin Februari deh, ya Februari Februari udah mulai bisa. Sebenarnya cepet banget. sementara sekarang ya kalau rignya baru 1 2 sih masih bisa, kita masih ada tempat. Cuma kalau rignya udah mulai banyak, Iya, kan yang susah tuh kan listriknya Mas ya. Yang susah kan listriknya. Jadi kalau tempat listriknya. udah ada, lokasi kebetulan lokasi punya saya sendiri gitu ya. Jadi kita ventilasi udah dibikin, tinggal kabel PLN-nya aja gitu supaya nanti jangan sampai dia kan voltase juga nggak boleh naik turun ya kan, Iya, terus nggak boleh juga betul. sering mati lampu ya kan. So, jadi Oke. itu sih yang lagi disiapin sisi listriknya sih. Lagi dirapiin lah. Mungkin sekitar Iya, Februarian kita udah mulai jalan. Meskipun sekarang udah ada beberapa yang nitip di saya, tapi belum kita taruh di tempat yang semestinya. Saya masih taruh di oh rumah saya ada berarti sudah beberapa ada yang kamar. nitip, Pak? Udah, 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 Oh, udah, udah, oke. udah ada. Mantap, Terutama mantap. terutama mereka-mereka yang memang ini apa namanya, yang memang minta dirakitin sama saya, gitu ya. Tadi saya ceritakan ada yang tinggal di kos-kosan, itu nggak mungkin kecil tempatnya gitu kan. Terus dia sering pergi keluar kota, takut kalau ada apa-apa, terus mereka nitip gitu. Itu ada, udah ada. Gitu. Oke. Jadi Ya. apa namanya? Cuma kan itu kan masih belum proper seperti hal yang sebuah farming yang profesional gitu loh, Mas. Iya, Yang iya, saya iya. pengen bikin tuh kan yang farming Yang yang keren ya. profesional kan. Iya, iya, iya. Supaya Mantap, nggak mantap. kalah lah sama luar negeri lah. Iya, betul, betul, betul. Mantap, mantap. Oke. Nah, Bos Q yang mau bertanya boleh ya langsung bisa hmm, langsung di kolom komentar atau di apa nih di fitur pertanyaan. Ini ada yang bertanya nih, sudah ada yang bertanya. ya silakan. Eh, Bagaimana pendapat koin mulai ke arah proof of stake daripada proof of work? Nah, ini ETH 2.0 Pak Aidil. Kira-kira dari Pak Aidil itu gimana nih mengenai ETH 2.0? Kalau dari saya kan saya punya Ya, pandangan sendiri. Kalau dari sisi Pak Aidil gimana? ya gini loh. Se- um, apa namanya? As much as banyak koin token ya biasanya token yang numpang di atas jaringan ETH dan ETH pindah ke 2.0. Sebenarnya ETH pindah ke 2.0 itu bagus kalau menurut saya karena sebagai user ETH maka transaksi akan lebih murah, akan lebih cepat gitu ya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Betul. Kalau kita udah punya koin ETH banyak sekarang dan kita staking, kita malah dapat income. Ya, itu Iya, satu, ya kan? Jadi justru sebenarnya sekarang waktunya mining ETH sebanyak-banyaknya supaya kita bisa staking. Kan namanya proof of stake kan? Ya, jadi kalau iya. kita staking koinnya banyak, nyimpen deposit numpuk koinnya banyak, maka kita akan dapat lebih banyak. Itu satu. Terus kedua, koin yang pakai proof of work kan nggak cuma ETH, ya Hmm. masih banyak koin lain yang pakai proof of work gitu kan, masih Hmm. ada ETC gitu kan, masih ada Bitcoin, masih ada Raven, masih ada apalagi banyak ya koin-koin yang rata-rata punya blockchain sendiri itu kebanyakan kan masih pakai proof of work kan ya Iya. jadi kita tinggal pindahin aja kalau memang nanti waktunya udah selesai, udah si ETH udah 2.0 kan, ETH 2.0 kan diomongin udah 2 tahun yang lalu mas, nggak Iya. jalan-jalan juga, Iya. Betul. ya kan? Gitu. Jadi kalau sampai itu terjadi ya kita tinggal pindah, gampang, gitu kan? Dan Oke. nanti yang pindah nggak cuma kita, rame-rame, semua miners pasti pindah. Itu kan nanti Iya. akan kepecah-pecah tuh. Sebagian Iya. pindah ke ETC, sebagian pindah ke Raven, gitu ya. Hmm. Hmm. Bagian pindah kan banyak kan, ada yang algoritmenya pakai Kaupau, ada yang algoritmenya pakai macam-macam kan, tinggal dicek aja Hmm. mau pakai yang mana, kita mau pindah kemana gitu. Oke. Iya sama ya berarti Pak Aidil ya. Jadi justru ETH 2.0 itu adalah hal yang bagus sebenarnya. Kenapa orang pada stres gitu, pada panik? Ya, orang menuju hal yang bagus kok malah nggak mau kan aneh gitu. Jadi ya ya udah kalau ETH udah nggak bisa ditambang ya kita tambang koin lain gitu aja solusinya. Ya, Kalau misalnya ya betul. profitability-nya mengecil ya ya mengecil paling seberapa sih gitu kan. Kita kan nggak ada yang tahu juga nanti apa namanya difficulty setiap koin nanti setelah ETH 2.0 itu seperti apa, terus kita profitability-nya jadinya kayak gimana kan belum ada yang tahu. Tapi kalau feeling saya nggak jauh beda sih, nggak jauh beda sama yang Ya. kita dapatkan sekarang gitu. Ya, sekarang Eh, ini kan gini loh Mas, sekarang ini kan karena ETH masih paling tinggi ya, masih paling tinggi, sehingga kalau kita masukin ke kalkulator, setiap kali kita enter, maka yang keluar profitability-nya paling tinggi adalah ETH, kan gitu kan. Tapi begitu nanti ETH nggak ada,
Begitu ETH nggak ada kan nanti yang keluar adalah profitability dari koin-koin yang lain kan gitu kan. Betul. Jadi kalau Iya. sekarang koin-koin lain ketutup tuh sama ETH tuh. Gitu. Iya, betul betul. Oke, pertanyaan lagi nih Pak. Mas pakai Ya, silakan. surya panel, listrik PLN. Nah, kalau listrik pakai surya panel, kira-kira menurut Pak Idil gimana Pak? Ya, nah itu saya lagi pelajarin tuh sekarang tuh. Ya, saya lagi pelajarin dan saya lagi ngitung karena hitungannya mesti benar-benar pas. Karena kan panel surya itu kan juga nggak murah ya. Gitu ya. Jadi kalau nggak salah per 1000 watt itu atau per 800 watt itu investasinya sekitar 15 sampai 20 juta. Jadi Hmm. kita mesti ngitung BEP-nya berapa lama, daya pakainya berapa lama, sehingga bisa ketahuan apakah ini worth untuk pakai panel surya atau tidak. Dan panel surya kan nggak bisa 100% Mas. Tetap kita harus masuk ke jaringannya PLN. Gitu ya. Jadi Hmm. harus tetap ngomong sama orang PLN, tetap kita mesti bayar abodemen yang minimal gitu ya, apakah cuma 200.000 atau berapa, nanti baru panel suryanya masuk ke situ gitu ya. Ya, ya. Sedang saya pelajarin karena kan saya juga kalau nanti farmingnya jalan kan pasti saya nggak bisa mengandalkan juga 100% dari PLN kan. Nah itu sedang saya pelajari. Tapi balik lagi kan kalau kayak model kayak gini nih, ini kan bisa sampai 10 sampai 12 VGA kan. Jadi nariknya kan bisa sekitar 1.500 sampai 2.000 watt ini Hmm. listriknya. Berarti panel suryanya aja saya bisa habis 30 jutaan sampai 40 jutaan untuk investasinya ya. Hmm. Investasinya. Gitu. Oke, berarti Belum panel lagi kalau surya. lagi musim hujan. Ah, Oke, musim hujan gimana Pak? kalau lagi musim hujan kayak sekarang gini kan mataharinya juga cuma dikit kan. Jadi Iya, iya juga belum ya. tentu baterai panelnya kecil. Karena sekarang gini Mas, panel surya yang sekarang ada itu kan sebenarnya tidak menggantikan listrik PLN, tapi mensubsidi, Iya, menambal, ya iya, kan? iya. Nah, jadi baterainya itu, kalau saya ngobrol sama teman saya yang pernah jualan panel surya ke saya waktu itu, baterainya itu cuma 12 jam, Mas. Jadi kalau dia Oh, mau 24 jam, ya kalau 24 jam dia mesti beli baterai tambahan yang harganya semahal harga panel suryanya. Jadi sebenarnya panel hmm. suryanya sih murah, yang mahal tuh baterainya. Yang mahal tuh baterainya ya. Oke, Ya, iya, iya. Berarti sebenarnya panel surya itu ya cukup menarik untuk digunakan, tetapi harus perhitungannya harus ini dulu ya, harus harus tepat pas. dulu. Ya, Jangan sampai kita malah ya, tombok di awal gitu, nggak balik iya, modal. betul, betul. Ya, Oke, siap. betul. Oke, apalagi nih pertanyaan. Saya jawab pertanyaan di kolom pertanyaan dulu ya. Ya, Posisi ya, mining silakan. listrik mati, hasil miningnya hilang nggak? Oh enggak ya? Masa Oh, listrik enggak mati ya? dong. Heeh. Kan udah ngumpul di pool ya Pak ya? Iya, iya. Yang Iya, udah di udah. mining nggak hilang. Ya, kalau yang belum di mining ya nggak dapat karena nggak nyala lampunya. Iya, jadi yang sudah di mining ya tetap aman di dalam pool. Thanks Pak Ya, penjelasannya. Kalau boleh sharing Pak paket mining rig dan paket ideal mining koin apa aja? Ya Ethereum Pak ya, yang paling oke ya. ya. Tapi Saat ini Pak itu masih ada Ethereum. ada coba koin apa lagi Pak? Saya coba beberapa koin yang lain, tapi tetap basicnya Ethereum, Mas. Jadi kalau Ethereum ya. kita dengar miners yang besar-besar di luar, ada beberapa yang mereka mengalokasikan 20%, 30% ke Raven, gitu ya, 30% ke Hmm. koin lain. Kalau saya enggak, kalau saya tetap semuanya Ethereum, Hmm. tapi hasilnya saya convert ke koin lain, Oke, ya 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 ya. ya kan? Convert itu Karena kan koin apa aja Pak? convertnya, ya contohnya kayak Raven misalnya, itu Raven, ETC, itu tempat saya convert. Jadi Oh, koin-koin apa namanya? bisa di mining ya Ya, convertnya? ya, ya. Oh, supaya Karena harganya masih murah alasannya kan? Pak? Karena harganya masih murah, Oh, Mas. harganya masih murah. Oke, 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 oke. Karena gini, kalau kita ngitung gini, kalau saya ngitung kapasitas mesin saya, kan tetap profitability-nya paling tinggi ETH, Ya, ya kan? Ya, heeh. meskipun misalnya pakai yang 6 giga atau yang 8 giga, tetap profitability-nya paling tinggi ETH. Itu bedanya per hari bisa 1 sampai 2 dolar dengan ETC atau dengan Raven misalnya. Berarti Hmm, kalau saya anggaplah misalnya 1 VGA bisa memining 2 dolar lah ya, 2 dolar ETH gitu kan. hmm. 2 dolar ETH dengan 1 dolarnya Raven misalnya, ya kan? So daripada saya yang mining 1 dolar Raven, mendingan saya mining 2 dolar ETH, terus saya beliin Raven, dapat 4. Oh, oh,
Iya, soalnya ETH secara nominal dapatnya lebih banyak kan ya. Terus bisa Lebih banyak, sehingga tanjakan, tinggal ketika saya switching ke Raven dapat lebih banyak lagi kan. takannya jadi lebih banyak juga dapatnya. Oh iya Iya, iya. daripada kapasitas mesinnya saya pakai buat mining Raven, langsung langsung jeblok 50% kan nanti. Oke, iya iya iya. Soalnya saya belum pernah nih Pak nambang koin lain. Saya setia sama Ethereum. Oh, jadi gitu ya. Memang terbukti ya profitability-nya tidak sebagus Ethereum ya, tidak sebesar Ethereum. Betul, Oke. dalam kondisi sekarang ya, dalam kondisi sekarang ketika Kondisi semua sekarang. masih mining Ethereum, Mm-mm. profitability masih bagus Ethereum. Makanya kenapa saya miningnya Ethereum, terus dari sekian persen yang ada saya convert ke koin yang lain. Gitu. Karena Hmm. saya udah ngitung Mas, saya udah ngitung kalau itu koin mesin itu saya matiin, saya pakai buat mining ETC misalnya atau Ah, Raven misalnya. Itu hasilnya nanti pasti akan minus sekitar 20%-an sampai 30% iya, makanya. dibandingin Ethereum, Iya, ya kan? dapatnya Nah, jadi lebih. sayang kan? Ya, jadi mendingan saya mining Ethereum, saya convert dulu ke koin lain gitu. Oke, oke, oke. Oke, ada pertanyaan lagi, Bosku, silakan. Sebentar, saya cek lagi. Eh, tips. Wah, nih, Pak, ada tips untuk memilih supplier mining rig? Tipsnya apa nih, Pak? Kita supplier juga nih. Ini depan kalian ada supplier ini, ada TOP BGT, ya kan? Ya, tipsnya Dijelasin sampai detail. kalau saya sih, Tipsnya gini, saya kasih silakan. tahu tipsnya ya. Tipsnya gini, satu eh, apa namanya, yang udah pasti kita mesti cek juga alat-alat yang dipakai, ya. Harus juga alat-alat yang memang bagus, ya kan. Saya pernah ngalamin, kan kalau saya kan awalnya pakai Razer waktu itu. Nah, Razer itu jelek, Mas. Ya kan, dibeliin Razer yang jelek, gitu. Jadi akhirnya Razernya saya ganti semua, saya buang semua, saya beli baru lagi. Kan Eh, lumayan ya kalau kalau Razer harganya berapa 90.000 gitu ya kan kalau ganti 10 kan berarti 1 juta juga habisnya kan iya, gitu. betul. Nah, Lumayan itu juga. satu. Terus kedua masalah garansi ya. Hati-hati juga cari supplier yang memang ngomong apa adanya gitu loh. Jadi jangan cuma oh, ya ntar bagus, ntar begini, ntar dijamin. Garansinya garansi siapa? Garansi lokal, garansi luar negeri gitu kan. Nah, Harus ngomong apa adanya. betul. Jangan sampai karena gini, jangan sampai garansi luar negeri dibilang garansi lokal. Dia ngomongin garansi doang. Nanti kita klaimnya susah gitu kan Iya. PGA-nya gitu kan. Gitu. Terus pengalaman saya kalau sama Mas Bagas nanya, nggak pelit ilmu gitu. Lo tanya aja udah, lo tanya aja gitu. Ya kan, Betul. meskipun saya udah ngerti nih, tetap aja buat konfirmasi ya lo tanya gitu. Karena kan yang namanya ilmu kan pasti berkembang dan beda-beda kan strateginya. Ada yang pakai pool A, pool B. Nah, kita sama-sama saling belajar. Waktu itu kemarin saya sama Mas Ya. Bagas tuh sama-sama saling belajar. Mas Bagas belajar sama saya, oh kalau pakai flash pool begini, kalau pakai Ethermine gini, oh kalau Hmm, pakai flash pool gini gitu kan. Kita tukeran iya, ilmu akhirnya gitu. betul, betul, betul. Oke, Ya. ya gitu ya caranya tahu supplier yang bagus. Soalnya ada juga Pak yang datang ke saya, Mas bisa servis mining rig nggak? Gitu. Maksudnya gimana Bu? Ah, Ibu-ibu nih. Iya nih saya ah, ah, ngambil ngambil mining rig dari orang. Ini nggak ya. connect, nggak nyala tapi nggak connect. Terus Hmm. orangnya nggak bisa dihubungin. Nah, Ah, sebenarnya ya, inti utamanya sebenarnya after sales Pak. betul. Supplier yang after Ya, salesnya nggak bagus, udah itu ya udah nggak bisa, kita mau gimana, kasihan orang kan, si pembeli ya, udah beli ya, barang, barangnya berfungsi sebentar, habis itu nggak bisa berfungsi lagi, terus ya, apa, penjualnya kabur gitu. Penjualnya nggak mau ya, ngurusin. Wah, itu bahaya ya. tuh, kayak gitu tuh, ngeri juga. Betul. Nah, saya ditanya kayak gitu Pak, Mas Ah, bisa ah, nggak, wah yang rakit bukan saya, nanti barang-barangnya juga saya nggak tahu itu bagus apa enggak, nanti saya gimana ya, benerinnya Bu. Saya kan metodenya ah, begini ah, Bu, nih mining rig saya gini nih, nggak pakai riser saya Bu, langsung tancap. Kalau itu kan Ibu pakai ya, riser, terus saya nggak tahu VGA-nya tuh ya, bener nggak, itu VGA second, VGA baru, atau VGA apa gitu kan, nggak ada yang tahu Bu. Gitu, jadi ya. dan saya juga bukan bukan tukang servis Bu. Disuruh servis VGA juga Ya, nggak ngerti caranya. Bahkan kalau ya, saya disuruh benerin mining rig orang yang apa namanya, OS-nya pakai Hive OS pun saya nggak bisa gitu. ya, Karena saya ya, spesialisasinya di Windows.
Jadi kalau Ya. kalau saya ya mendingan ya yang ngerakit saya baru saya bisa benerin gitu. Baru saya bisa bantu. Kalau yang Ya. ngerakit orang lain ya harusnya orang tersebut Bu yang bantu gitu, bukannya nyari orang lain Ya. lagi. Jadi bingung. Jadi penting ya Pak ya after sales Ya. ya. Oh After iya, service iya, sangat penting sangat banget. sangat penting karena kan kita bicara main lirik ini kan panjang ya, nggak cuma sebentar ya. Gitu. Mm-mm. Jadi kita Betul, mesti betul. belajar. Makanya kayak saya bilang tadi sama Mas Bagas, saya juga lagi belajar Mas. Saya lagi belajar bongkar-bongkar VGA nih sekarang. Wah, mantap. Lagi Mantap, Pak. belajar ganti pasta Oh, gitu. gitu. Jadi supaya Belajar nanti oh, iya, ganti pasta. saya lagi belajar ganti pasta nih. Udah berapa VGA tuh, VGA busuk yang saya beliin Oh, buat gitu. belajar ganti pasta. Udah Ah, ah, di apa namanya? Dibuka dibongkar. bautnya, Iya, terus iya, di dibongkar. pastanya dibersihkan, terus dikasih gitu. Udah? Iya, Udah lagi proses itu. lagi proses. Wah, mantap. Itu pengalaman Ya, berharga tuh, Pak. iya, Wah, makanya saya itu bilang emang tadi kan saya pengen nyobain semua, Mas. Jadi kalau iya, sampai iya, kenapa-napa saya udah ngerti gitu loh. Jadi iya, kalau iya, kalau nanti pakai teknisi saya bisa saya bilang ini begini nih, begini begini gitu. iya, iya, betul tuh, Pak. Wah, mantap nih Pak Edil. Rasa Jadi nanti penasarannya saya bisa mumpuk. servis kalau pengen servis listrik apa VGA bisa servis sama saya. Jadi tukang servis dong, Pak. Wah, rencana keuangan jadi tukang servis. Wah, Ya, enggak lah. Tapi itu berdasarkan rasa penasaran ya. Saya pengen tahu iya gitu. makanya. Maksudnya karena kan pasti kan gini loh. Ini barang-barang kita kan pasti setahun setengah, 2 tahun ini kan pasti akan habis Betul, pastanya kan. Gitu. betul, Akan betul. panas kan. So, jadi Iya, kan kita kan harus prepare ketika nanti betul, habis. Kalau kita bisa servis ke tempat lain, oke. Tapi kan pengetahuan kita ya kita berdua paham lah. Yang iya, tukang servis itu kan biasanya lama. Ya kan nunggunya lama banget kan. iya loh, Waiting iya, listnya bisa ngantri waiting loh listnya itu. panjang karena kan iya ngantri karena kan banyak yang mau servis ke dia kan. Nah kalau Iya, iya, ternyata kita bisa bongkar-bongkar sendiri gitu kan sambil nunggu gitu kan, why not? Gitu. betul, betul Pak, betul. Harus bisa lah sendiri kita ya. Mm-mm. Oke, mantap Pak Edil nih, rasa penasarannya luar Ya biasa. ongkos belajarnya ya itulah beli VGA VGA murah yang rusak lah. Tiga murah yang rusak ya. Iya, 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 iya. Iya. Tapi Oke, kan VGA murah kan nggak murah-murah juga mas, tetap aja VGA. iya tetap aja ada harganya. Iya, tetap aja Oke, jutaan kan. ada lagi Bos Q yang mau bertanya apa nih? Setuju ETH convert koin lain ditukar lebih banyak. Oh iya, yang tadi ya. Ya, Oke, terima kasih Mas. Bos Q silakan yang mau bertanya. Kalau masih ada pertanyaan, coba saya cek-cek lagi. Ada nggak pertanyaan? Jaringan internet yang dipakai apa, Bang? Apa aja bisa ya, Pak Idil ya? oke. Semua jaringan bisa. Kebetulan kalau di daerah rumah saya pakainya First Media. Hmm. Tapi tolong nanti dicek dengan poolnya. Kemarin kita pakai flash pool, nggak bisa ya mas di sini ya. Flexpool nggak bisa, Gitu. First Kita Media. coba First Media dia nggak sahabatan gitu Nggak ya. bisa. Flash pool sahabatannya sama IndiHome gitu. Yo, Jadi akhirnya karena apa namanya karena rig saya yang lain pakai pakai Ethermine, pakai T-Rex Ethermine, akhirnya kita pindahin ke Ethermine semua. termain semua Ya, ya. jadi mesti coba-coba. Saya coba 3 waktu itu. Saya coba Ethermine, Two Miners, sama satu lagi saya lupa namanya itu punya Cina tuh udah ditutup mas. Jadi saya masih Oh, punya koin nyangkut di dalam. waduh. Iya. Apa tuh Pak namanya? Aduh saya lupa. Aduh saya lupa namanya. Ntar kalau kalau ingat saya kasih tahu ya. Ada saya Ya, pernah full pernah ya. pakai pool satu punya Cina, pool apa gitu ya. Sempat sempat payout, kebetulan sempat payout. Terus pas lagi jalan yang 2 minggu berikutnya, 3 hari atau 4 hari, terus saya pindahin lagi ke Ethermine. Jadi ada duit nyangkut di situ, ya 0, sekian. Tapi bisa ditarik waktu itu. Cuma Hmm. saya masih, ntar dulu lah, nggak mau saya tarik gitu kan. Tiba-tiba poolnya hilang, nggak bisa ditarik. Oh. Nah, Poolnya iya. hilang, nggak bisa ditarik. Berarti Dari penting Cina juga, tuh. berarti penting juga ya, pool itu yang kita incar bukan hanya kinerjanya ya, kinerja maksudnya dapat hash rate yang gede di pool itu, terus biayanya kecil, tapi tetap aja kredibilitas poolnya itu juga penting Pak ya. Oh iya, 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 iya pasti. Ya kita kalau bicara pakai
kan selamanya orang sangat apa ya, concern sama biaya pool ya. Biaya pool sama apa namanya, seberapa headset dan seberapa dapat besarnya ETH yang kita bisa dapat kan. Tapi kalau Mm-mm. menurut saya juga tetap kita harus pertimbangkan berapa banyak orang yang mining di situ gitu ya. Iya, iya, Kredibilitasnya itu juga harus diperhitungkan gitu, jangan sampai salah. betul, betul. Oke, Untung nggak banyak ada sih, lagi? waktu itu baru mining nggak nyampe seminggu ya waktu itu ya. Tapi lumayan mas, nggak nyampe seminggu kalau ETH kan lumayan. Iya, kisaran berapa tuh Pak? 0, berapa tuh? Ya lumayan lah kalau buat buat ngopi sama weekend buat nonton sama makan segitulah ya, Gitu ya. nonton di premier, makan full sama ngopi, nah itulah segitulah kira-kira. Oh, iya, 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 iya. Oke, oke, mantap, mantap. Oke, Bosku, ada lagi, sudah 1 jam kita bersama Pak Aidil. Mungkin sebentar lagi kita akan selesai ya Pak Aidil ya, 1 jam aja ya. Ya, Satu boleh. jam saja. Mungkin kalau masih ada pertanyaan silakan. Nanti kalau sudah tidak tidak ada, kita akan tutup. Itu apa tuh? Kalau pasang mining jepret kagak listriknya. Ya tergantung. Oh, ya, jepret atau enggak tergantung jumlah watt yang kita miliki di rumah ya. Gitu. Mm-mm. Jadi bisa pinter-pinter ngatur. Kan udah ada rumusannya kan, mining misalnya berapa watt yang dijumlah, kemudian ada pengalinya, bandingin dengan jumlah listrik yang kita punya di rumah. Kayak sekarang kan saya masih di rumah nih, ini kan ada beberapa alat masih di rumah sama di ruangan sebelah ya. Nah itu makanya rencana itu yang di ruangan sebelah, kalau ini sih masih akan tetap di rumah. Yang di ruangan sebelah itu yang akan saya pindahkan ke farm nanti. Gitu. Sambil nunggu farmnya Hmm. selesai, nanti itu baru pindah ke sana. Kan target saya tahun 2002 ini kan punya sekitar 2 giga. 2 giga sampai 2 giga yang punya saya pribadi, tapi yang 2 punya giga. titip 2 iya 2 giga headset ya. Iya, iya. Wah, mantap. Sementara yang titip rig ya mungkin sekitar 2 giga juga lah gitu. Buat Mhm. teman-teman yang bingung 2 giga itu seberapa banyak, 2 giga itu kurang lebih sekitar 5 sampai 10 rig kali ya Mas ya. 10 rig ya. 2 giga, satu rig aja bisa 250-an, Pak. 250-an satu rig. Ya, Empat, sekitar ya anggaplah satu. anggaplah 200 lah satu rig. Satu rig 200 berarti kan 10 rig kan? Oh ya, ya, ya betul. Kalau 200 ya. Ya kan? Kalau Ah, misalnya 8 VGA bisa 250 ya, 8 sampai ya 10 rig lah. 250 ya. 8 Ya, sampai 10 rig 2 GHz. Oke. ya. Sekarang yang sudah sekarang dari milik pribadi Pak Aidil ada berapa, Pak? Ada total berapa GHz? Udah sampai satu lebih? Enggak, sekarang sih masih masih mega. Saya masih 500-an mega yang punya saya Lima- pribadi, yang titipan orang sekitar 500-an juga. Satu giga lah combine. Totalnya 1 giga ya, sekitar 1 giga Ah, ya. 1 giga. Satu Oke. giga targetnya tahun ini saya punya 4 giga lah. 4 giga campur atau sendiri? Campur, Dua, campur. 2 giga Pak tadi ya. Pak Aidil punya 2 giga, yang lain 2 2 giga giga ya. saya, 2 giga titip. Ya, tapi kan tergantung market Mas. Kalau tiba-tiba yang nitipnya banyak kan bisa lebih tinggi lagi ntar. Iya, betul. Betul. Satu VGA BEP berapa lama kalau harga sekarang? Nah, ini agak susah nih kalau satu VGA doang mah lama Pak ya? Ya, karena kalau satu VGA itu kan ada biaya, kan ngitungnya biayanya semua Mas, all in ya. Iya. Nggak cuma VGA, tapi ada juga biaya rig-nya kan. Biaya Ada rignya. motherboard-nya, ada motherboard-nya, ada prosesornya, ada RAM-nya, ada PSU-nya, power supply-nya kan. Gitu. Ada Betul. rig-nya sendiri, apa namanya, tempatnya. Itu kan mesti dihitung semua, ya Betul. kan. Nah, jadi kalau itu dihitung semua, kalau pakai satu rig, saya sih nggak nyaranin. Saya nggak Iya. nyaranin. Iya. Ya. Kecuali dia ada rencana tambah terus VGA-nya ya. Setiap ada rezeki Ya, tambah, 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 tambah itu oke. Ya, tapi ya, kalau satu VGA terus menerus ya nggak recommended ya karena ya ya, mau ngapain satu VGA doang. Ya ya, mending betul. kita kita investasi di bidang lain lah kalau cuma duitnya cuma untuk satu VGA doang Pak ya. Paling enggak Iya, kedepannya mendingan harus ya ada, beli beli koin aja. Mendingan iya beli mendingan koin beli aja kalau itu sih. langsung ya, beli koin langsung. Ya, ya. Makanya harus Kecuali ada. tadi benar kata Mas Bagas tadi, misalnya saya beli satu VGA dulu, Amariknya ya.
Terus nanti targetin setahun saya mesti nambah 2 VGA lagi. Jadi akhir tahun saya punya 3. Nah, itu nggak apa-apa. Betul, Itu nggak apa-apa. harus ada motivasi seperti itu. Kalau cuma satu Ya, VGA menerus ya nggak ada gunanya menurut saya. ya. Oke, kalau untuk mining butuh minimal berapa watt ya Pak? Ya tergantung jumlah VGA Pak ya. Ya, Jumlah VGA-nya tergantung berapa jumlah dulu? VGA kan. Dan tergantung VGA-nya juga kan. VGA kita ada yang cuma 60 watt, 70 watt, ada yang 100 watt. Kemarin sama saya sama Mas Bagas, wah, 20 60. Aduh, zotak itu Pak. Aduh. Listriknya lumayan juga ya. Pak iya. Aidil bisa di-share di akunnya bagaimana cara maintenance rig mining? Maksudnya bersihin kali Pak ya? Oh Bersih. ya, bersihin. Bersihin ada di ini kalau nggak salah Mas Bagas sempat itu ya. Sempat maintenance ya. Halo Pak, nggak kedengeran? Lihat aja. Bentar. Halo? Nggak ada suara Pak? Bentar. Ada tapi Kecabut kayaknya mikrofonnya. Tes, tes. ya, Oke, udah bisa. aman. Ah, Ya. Kalau nggak salah gimana? Mas Bagas sempat bikin itu ya. Mas Bagas sempat Iya, bikin apa namanya? Bikin eh, tutorial kan? Nah, itu aja iya. coba. Nanti saya bikinin deh Pak Sasak Hidayat tutorial cara membersihkan mining rig. Apalagi nih pertanyaan. Untuk sudah tahu dasar tentang kripto, nah untuk memulai budget minim minim kira-kira berapa? Berapa VGA ya secara satu rig? Secara satu rig untuk sudah tahu dasar. Oh, diulang lagi ya. Ya, paling minimal kira-kira berapa ya? Berapa Pak? Jawabnya gimana nih? Saya juga bingung. Kalau saya menyarankan minimal 3, Mas. 3 VGA. Minimal 3 VGA. Kalau mau Oke. mulai ya. Mm-mm. Sebanyak kalau bisa sebanyak mungkin lebih bagus. Tapi kalau maksudnya gini, jangan satu deh kalau bisa gitu ya, 2 atau 3, 3 lah kalau menurut saya sih. Karena kalau Ya, satu habis nggak BEP, kalau dua ya, nanti habis buat bayar listrik, ya kan. Jadi kalau pengen ada cuannya, ya tahu kalau ada cuannya ya ya, 3 menurut 3 saya. ya minimal ya. Ah. Oke. Tapi kalau kalau dia mulai dari satu, ada motivasi untuk nambah lagi juga nggak apa-apa sebenarnya Pak ya. Tergantung budgetnya dia Iya, aja. boleh. Iya, makanya saya Mm-mm. tadi, misalnya mulainya satu, tapi targetin nih, akhir 2021 saya mesti nambah 2 lagi, berarti kan akhir 2021 punya 3 kan? Gitu. Iya, iya. Oke, mantap. Minimal berapa per paket bosku kalau pemain pemula? Ya, nanti kalau harga, ntar coba tanya saya atau tanya Pak Aidil. Ya, kalau harga. Ya, Oke, sebentar. Lagi apa lagi nih? Kalau belum balik modal dan keduluan Ethereum 2.0 gimana, Mas? Nah, gimana Pak Aidil? ya nggak apa-apa. Kan Apa? Ethereum itu kan bukan satu-satunya koin yang ditambang, masih banyak koin yang lain, nggak masalah, Iya. nggak masalah. Gini loh Mas, yang nambang Ethereum tuh satu dunia, ya satu Hmm. dunia. Jadi kalau satu dunia itu terlalu khawatir dengan Ethereum 2.0, mereka nggak akan nambang Ethereum 2.0, apa nggak akan nambang Ethereum gitu loh. Ah, Jadi pasti udah ada jalan keluar yang udah kita pikirkan gitu. Jadi iya. intinya sih jangan terlalu terlalu pusing mikirin nanti. Nanti itu udah dari tahun 2018, 2019 loh. Nanti di tahun 2022 loh, udah 3 tahun loh. Nggak pindah-pindah juga kayak Ethereum 2.0 kan. Iya, Jadi kita betul. ya udah jalan aja dulu gitu. Mm-mm. Betul, Pak. Mining koin lain kan nggak 100% profitnya di web what to mine. Ah, kira-kira Pak Aidil jawabannya gimana? Kalau koin Oh ya lain kan tadi, tidak. makanya kalau saya strateginya tadi kan, saya strategi tetap miningnya yang paling profitable, which is Ethereum. Kemudian habis itu baru saya convert ke koin yang lain. Gitu. Oke, maksudnya nanti Pak, ketika Ethereum 2.0, ini mungkin Pak Yanuar khawatir kalau nanti Oh, mining oke. stability-nya nggak sebesar Ethereum nih, gimana menurut Pak Aidil? Oh, enggak, Pak. Jadi gini, profitability itu kan tergantung dari difficulty sama seberapa besar transaksi yang dilakukan di koin tersebut. Ya Hmm. kan? Nah, artinya apa? Ketika orang mulai menggunakan koin-koin yang lain dan berpindah ke koin yang lain untuk transaksi, maka otomatis kan akan jumlah transaksinya akan naik. Kalau ketika jumlah transaksi akan naik, maka mereka akan membutuhkan mining yang banyak, semakin banyak. Otomatis reward yang diberikan juga semakin tinggi juga. Jadi otomatis nanti secara secara teorinya dia akan naik harusnya. Gitu, Hmm. akan naik.
Jadi kita nggak perlu khawatir ya Pak ya mengenai Ethereum Ya, 2.0. Apakah nanti profitability-nya tidak sebesar Ethereum atau gimana ya kan kita sebenarnya nggak ada yang bisa tahu gitu kan karena belum terjadi gitu. Baru kita taunya ya, nanti. Tapi feeling saya sih memang nggak akan jauh lah dari Ethereum. Ya sekalipun iya. lebih berkurang sedikit kan tetap masih untung Pak ya. Nggak kita kan nggak Oh rugi iyalah. di bandar kan masih berkurang 10% aja masih oke, masih jauh melimpah-limpah. Berkurang 20% aja masih jauh melimpah-limpah. Jadi nggak ada kekhawatiran seharusnya ya, Pak. Ya, Oke. gini loh. Kita Hmm. kita sibuk mikirin dapat 10. Kita sibuk mikirin dari dapat 10 turun ke dapat 8 misalnya ya. Kan Ah, kan kan gitu ceritanya nih. Analoginya ya, kan iya saya Pak. dapat 10 Ethereum, nanti turun ke dapatnya ke 8. Nanti Ah, kalau turun gimana ya, Mas ya? Pas dapat 8 ya. Sementara yang 10-nya nggak diambil-ambil dari sekarang. Ya, kan lucu ya. Sibuk mana nggak dapat mikirinnya apa-apa. nanti. Ya kan? Sibuk mikirnya nanti Desember 2022, Januari 2023. Nanti dari 10 turun ke 8. Ya kan? Nanti gimana Pak kalau turun ke 8? Ya nggak masalah, kan saya udah dapat 10 kali 12. Sekarang Iya. sampai Desember. Makanya Ya yang, kan? yang jadi masalah adalah kalau kita nggak mining dari sekarang, Iya, kan, Pak? gitu. Yang jadi masalah tuh Betul. orang-orang mempertanyakan Ethereum 2.0 yang membuat dia ragu untuk mining sehingga dia malah nggak dapat apa-apa. Mining enggak, Ya, mikir iya, ya kan? ya, Khawatir iya, panik iya, tapi mining nggak dapat apa-apa. Malah ya ya. nanti pas 2.0 tuh kan bener 2.0, ya dia kan masih belum dapat apa-apa. Kita udah dapat banyak ya Pak ya. Iya, betul. Ya kan? Oke, VGA yang paling Temen, irit apa Mas? Pak, ada oh lanjutan tadi? banyak. Yang favorit kan sekarang yang lagi favorit tuh si itu kan 6600 XT kan, itu Ya, favorit ya. Terus kalau VGA lama 1660 Ti, 1660 Super itu juga irit secara lumayan. listrik dan nggak panas ya kan. Mm-mm. Mm. Gitu. Terus VGA Polaris juga itu masih oke, RX 570, RX 580. Sekarang kakaknya RX 590, adiknya berarti ya, adik bontotnya lah, RX 590 juga oke gitu ya. Hmm. Kalau kan tergantung mau pakai mana, mau pakai AMD atau mau pakai Nvidia kan. Gitu. Mm-mm. Oke, Masing-masing internet merek ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, ya, internet yang dipakai dari provider apa Pak yang kompeten? Soalnya takut nanti kalau poolnya diblok seperti pengalaman Pak Idil. Oh, tinggal ganti oh ganti. enggak, poolnya bukan di blok. Jadi gini loh mas, bukan di blok poolnya, tapi poolnya Nggak nggak kompatibel. simpel ya. Pool kan banyak ya. Mm-mm. Pool tuh banyak banget gitu. Jadi poolnya nggak, karena waktu itu saya nyobain kan, Mas Bagas bilang Pak pakai flash pool bagus nih Pak. Ya udah, saya Mm-mm. cobain pakai flash pool. Waktu kita testing tempatnya Mas Bagas nyala. Begitu Mm-mm. dibawa ke rumah saya, mining saya yang lain kan pakai Ethermine, ya kan. Begitu Heeh. coba, Mas flash pool nggak mau nih Mas gitu kan. Dia Nggak bilang tahu. minta ganti pool. Ya udah kita ganti lagi ya itu. Ya kan? Jadi nggak Betul. masalah, pool banyak kok. Ada lebih dari 10 kali, ada lebih dari 30 kali pool. Ya, Iya, tinggal banyak banget. ganti aja. Tinggal ganti Heeh. aja ke pool light Kalau yang masih bagus. kalau internet justru yang paling penting adalah cari yang paling stabil di daerah kalian. Itu Betul. yang paling penting, ya. Jadi kalau misalnya tempat saya yang stabil, First Media, tempat kalian yang stabil misalnya My Republic, ya udah pakai My Republic gitu. Tapi kalau Betul. yang stabil adalah IndiHome ya pakai IndiHome gitu. Jangan Mm-mm. ikut-ikut saya, karena kan tiap tiap daerah beda-beda nanti. Beda-beda tiap Ya. daerah. Oke, mantap. Mana bagus RX 6600 XT Pulse atau Nitro ya? Wattnya dan hash rate-nya mana bagus Pak? Makasih. Sebenarnya nggak jauh beda ya Pak ya. 6600 XT itu Iya, semua merek kurang lebih sama lah, nggak jauh beda. Cuma memang secara iya, umum 6600 XT jauh lebih hemat daripada 1660 Super. iya. 55 sampai 62 watt lah per VGA. Koin paling Ya. aman bosku tuh apa ya? Apa nih paling aman apa nih? Semua koin aman kok. Paling aman secara nilai kali Pak. Apa Pak? Ethereum ya? Koin paling aman ya BTC, itu nomor satu, Bitcoin ya ya. kan? Bitcoin. Nomor Mm-mm. dua, Ethereum, ya kan? Mm-mm. Kenapa Ethereum dan kenapa Ethereum besar? Kan karena Ethereum itu nggak cuma koinnya, tapi jaringannya dipakai. Nah kan, mesti paham nih, Iya, yang iya. mesti ngerti bahwa
banyak token-token lain yang jalan di atas jaringannya Ethereum, minjem jalan tol. Jadi Ethereum tuh nggak cuma koin, tapi dia punya jalan tolnya juga. Nah, jalan tolnya itu dipakai sama token yang lain. Nah, pas token yang lain pakai kan ada transaksi kan? Transaksi siapa yang pakai? Yang nikmatin kita, minersnya. Mantap. Ya kan? Gitu. Oke, lagi Pak. Simpan kripto aman di hot wallet apa di cold wallet, Pak? Hot wallet Kalau saya sih, kalau jumlahnya belum banyak-banyak amat sih, tetap simpan di exchanger masih nggak apa-apa ya, kalau menurut saya ya. Jadi tapi kan banyak relatif ya Mas ya, banyak saya memang banyaknya Mas mungkin beda. Saya mungkin 5 juta banyak, Mas mungkin 5 miliar masih sedikit ya kan, ya, kita nggak tahu ya. Jadi kalau menurut Anda itu sudah mulai banyak, ya mulai, oh ini kayaknya material nih buat saya, pindahin ke cold wallet, nggak apa-apa, pindahin ke ledger. Cuma hati-hati, ledger kan juga nyimpennya kan harus hati-hati. Satu, penyimpanannya beresiko kalau sampai hilang, sampai rusak ya kan. Terus kedua, ininya apa, passwordnya, kan dia kan ada berapa tuh, 12 sampai 22 phrase ya, 22 kata yang harus dihafal kan, yang harus diinput. Nah itu jangan sampai hilang. Kalau hilang ya berarti lenyap semua koin kalian. Iya. Apapun itu tetap ada resiko, Pak ya. Iya, betul. Untuk pemula kira-kira minimal menggunakan seri VGA apa? Contoh 3 VGA-nya. Ya, 1660 Super. 2060. Ya, kalau menurut saya sih, menurut saya sih yang murah meriah ya 1660, 1660 Ti, 1660 Super ya. Terus 2060 ya kan, RX 570, RX 580 tuh buat beginner bagus kok. Nah, saya aja pakai kok. Saya pakai ya. Ini 2060. Ini 2060, ini 1660. Ya, 1660 Ti. Kalau Pak Edil favorit 2060 ya, Pak ya? Saya favorit 2060 sama 1660 Super sebenarnya. 1660 Super juga. Oke. Untuk mining ya, kebutuhan gimana Pak? Rencana tahun ini saya mau pindah 6600 XT, Mas. 6600 XT, mantap. Ya, rencana tahun ini ya. Itu VGA masa depan tuh. Pasti orang banyak yang suka itu. Hemat daya, cuma harganya aja. Harganya agak tinggi juga. Oke, untuk mining kebutuhan internet minimal berapa Mbps ya, Pak? Oh, kecil ya. 5 kecil. Mbps. Karena kan dia cuma ngeping doang kan? Ya. Ping kayak gini nih. Dia cuma ngeping, kelihatan nggak? Cuma gini doang, seret, gerak-gerak gini doang, ngeping doang. Jadi kecil lah, cuma berapa? 2 mega kali ya Mas ya? Ya sebenarnya nggak perlu kecepatan yang tinggi-tinggi amat, yang penting stabil, pingnya rendah gitu, kecepatan ping tinggi. Ya, gitu. Itu harus dicek di speedtest.net sih. Kalau pingnya di bawah 100 ms berarti dia stabil, bagus. Kalau di atas 100 ms berarti agak kurang stabil. Oke, bentar di kolom pertanyaan ada lagi nggak ya? VGA listriknya paling irit udah. Kalau mau ikut titip minimal berapa uang tuh Pak? Pertanyaannya. Oh, jadi gini Mas, saya tidak titip uang, saya titipnya rig. Ya, maksudnya bisa Anda titip uang ke saya, uangnya saya belikan rig. Gitu ya. Jadi jangan salah sangka, karena kan kalau saya kan sebagai financial planner, financial consultant nggak boleh terima duit nasabah. Ya kan, jadi saya terimanya barang. Jadi kalau Anda kasih uang ke saya beliin barang, saya rakitin, saya beliin sama Mas Bagas, gitu kan, nanti barangnya baru titip sama saya untuk kita maintain, gitu. Ya, jadi nanti baru tiap bulan ditransfer. Jadi sebenarnya ini bukan investasi semacam kayak itu Pak, kan ada tuh yang buka seperti itu juga Pak, yang tapi kan uang ya yang di ini kan. Kalau Pak ya, nah itu saya nggak mau. Saya nggak mau. Barang. Karena kalau uang nanti saya kena, Mas. Itu ada undang-undangnya, undang-undang pasar modalnya. Nggak boleh. Oh, ada undang-undangnya ya, tidak boleh ya. Iya. Oke. Jadi bosku semua, kawan-kawan semua, teman-teman, kalau mau nitip, bukan nitip uang, tapi beli dulu mining rig-nya, baru titipin tempat Pak Aidil. Nah, nanti ya listrik, dapat internet, dapat space, dapat orang yang jaga, sama dapat teknisi.
ya. Nanti tinggal bagi hasil, nanti perhitungan seperti apa, nanti bisa kontak Pak Aidil. Jadi aman, jadi nggak Ya. perlu gelisah, apa namanya, ketakutan, nanti bingung apa kalau ada apa Ya. rusak apa. Nah, kan udah ada orang yang jaga kan, orang jaga sama ada teknisi, jadi aman nanti sama Pak Aidil. Nah itu solusi sih bagi bosku semua, kawan-kawan yang tidak mau ribet. Oke, minimal Dan nanti berapa? bisa di Mhm. ini ya, nanti bisa dicek setiap saat ya pakai HP ya. Jadi nanti Oh kan iya, akan kita betul. buatin connectionnya di HP. Jadi meskipun dititipin di kita rig-nya, kalian bisa ngecek tiap jam, tiap hari, tiap detik juga bisa Iya, kalau mau kalau nggak ada kerjaan, iya, betul Pak. Mantap tuh. ya Jadi kan? barang dititipin, tetapi istilahnya apa ya? Nyawa dari barang itu masih bisa kita pantau ya dari HP kita sendiri ya Pak ya. Iya, Kita bisa iya, lihat hash betul. rate-nya, kita bisa lihat suhunya, powernya, Iya, dayanya, kecepatan fan-nya, dan lebih-lebih hasil mining kita sudah terkumpul berapa kita bisa lihat Pak ya. Oke, mantap. ya. Minimal berapa VGA nih apa? 6.600 XT sama 6.700 XT menurut Pak Edil, Mas Bagas prefer mana yang untuk mining? Nah, kalau Pak Edil dulu gimana Pak? 6.600 XT sama 6.700 XT Sebenarnya bagus beda yang sebenarnya beda tipis ya, tapi tetap tetap peribandungannya masih 6.600 kalau menurut saya sih. 6.600 XT ya. 6.600. Nah, kalau dari pendapat saya 6.700 XT kan masuk ke VGA yang harganya lebih mahal, hash rate-nya lebih Ya, tinggi high end. sedikit, ya kan? Kalau saya prinsipnya gini Pak, dari awal sampai sekarang itu kalau kita mau meningkatkan hash rate, perbanyaklah VGA-nya, bukan permahal VGA-nya. Ya. Gitu. Dengan kita memperbanyak Ya, VGA, secara tidak langsung kita sedang membagi resiko Pak ya. Jadi unitnya jadi banyak kan. Jadi ya. tidak ngumpul di satu unit gitu. Misalnya kita pakai 3090 Pak, harga 50 juta. Uang kita ngendep Ya. di situ semua satu barang. Kalau ada apa-apa, wah, Ya. lewat juga uang kita. Ya, Lebih baik kita beli banyak betul. Ya, VGA. ya betul, Mak. Itulah sebabnya kenapa saya lebih milih punya 10. Di sini nih yang si Merah Jago nih saya punya 10 2060 daripada Hmm. saya punya 2 3090 kan. Oh, Bapak ada juga ya? Kan harganya 3090. sama. Hah? Ada juga Kenapa? 3090. Enggak. Kan Oh, pilihan perbandingan. saya kan waktu itu perbandingan pilihan saya kan adalah saya punya 10 2060 Ya, betul. atau 2 3090 kan. 3090. Ya mendingan 10 Pak ya. Ya kan? Lebih banyak Mendingan barang. 10. Beli banyak barangnya. Kalau rusak satu, yang dibetulin cuma satu, masih ada 9. Kalau saya Iya, punya 20, 30, 90, rusak satu kan tinggal setengah, 50%. iya. Nah, itu berkaitan juga Ya dengan kan? resiko, Pak ya. Ya. Oke. CP-nya ada yang bisa dihubungi untuk tindak lanjut keinginan saya. Ya, DM aja, Pak ya. DM Ya, atau DM aja, Bapak bisa ada langsung nomor ke Mas Bagas, bisa ke saya. Saya sama Mas Bagas kolaborasi kok, tenang aja. Jadi sama aja kolaborasi? kok. Tinggal DM aja Pak siapa nih? Pak Dwiki Harmawan ya. Tinggal DM aja, boleh DM ke saya, DM ke Pak Edil, nanti maunya seperti apa, DM aja. Nanti akan dikasih nomor WA gitu, bisa ya. Pak Edil ngasih nomor WA, saya ngasih nomor WA, bisa. Tinggal DM aja, gampang. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Saya akan tutup dengan, ada lagi nggak ya? Oh ada Pak, masih banyak. Mau banyak. Nama IG-nya Pak Aidil apa? Kan ada. Kelihatan kan? Kelihatan nggak di sini? Tinggal Itu, klik Aidil aja. Akbar Majid. Aidil Akbar. Aidil Akbar Majid. Kalau Ya, mining pakai WiFi silakan portable. di-follow. Ya, silakan di-follow ya. IG-nya Pak Aidil Akbar Majid. Kalau mining pakai WiFi portable bisa nggak Pak? Bisa tapi nggak stabil Pak ya. Ya, bisa tapi nggak stabil. Sinyalnya naik turun. Kalau 6.600 seksi sama 6.700 tadi udah dijawab. Minimal kalau mau titip berapa VGA? Oke, Pak Aidil terima barang mining rig yang paket berapa VGA Pak kalau mau dititip minimalnya? Kalau saya sih tadi ya minimal 3 VGA lah, karena kan nanti kalau dibagi hasil nanti hasil jadi kecil kalau dikit VGA-nya. Iya Kan betul. nanti kan ada biaya yang harus ditanggung kan bagi hasil kan. Gitu. Ya. Oke, 3 VGA ya minimal ya. Oke, terus apa lagi nih?
Pak mau tanya, kalau Mobo 12 slot pakai Windows 10 nggak bisa jalan 12 VGA. Kalau HiveOS bisa. Apa bisa pakai Windows 12 VGA? Kali ini teknis banget ya Pak ya. Saya aja yang jawab ya. Kalau pakai apa? Silakan. Mobo 12 slot, kalau pakai Windows 10 dia nggak bisa jalan Pak. Kalau pakai HiveOS bisa. Katanya bisa nggak sebenarnya pakai Windows jalan 12 VGA? Ada pengalaman kah Pak Aidil 12 VGA langsung satu motherboard? Kalau saya gini, Mas. Ini 12, Mobo saya buat 12. Tapi saya nggak pernah mau full capacity. Karena apapun produk barangnya, kalau dia full capacity, nggak usah kita ngomong OS-nya ya, barangnya jebol. Di motherboardnya Pak ya? Ya kan? Motherboardnya jebol. Jadi saya pakai 12, motherboard yang bisa 12 VGA, saya cuma isi 10, maksimal 11. Satu biasanya cuma buat tes. Saya cuma isi 10 nih, Mas. Gitu. Oke. Ya kan? Jadi maksimal saya isi 11. Satu cuma buat testing. Karena kalau kita perhatikan, sebenarnya dia slotnya cuma 11, Mas. Yang satu VGA-nya di bawah, melintang. Jadi sebenarnya kalau dibilang 12 VGA, yang satu kan nyusahin bentuknya ya, karena dia di bawah, nempel di motherboardnya. Model yang punya yang pakai non-racer kan, dia nempel. Tapi kan yang lainnya kan pakai slot racer semua kan. Jadi sebenarnya kalau tarik kabel ke atas, kabel racernya dia cuma bisa 11. Nah, saya nggak pakai full capacity, saya cuma pakai 10. 10 jalan sih. Oke, jadi itu ya. Jadi jangan dipaksa untuk full capacity. Jadi harus dipakai perasaan lah gitu. Asal ada spare. Ya. Sama kan, sama seperti halnya kayak kita pakai PSU-nya kan nggak boleh full capacity, betul, ya kan? Kalau PSU-nya 1000 watt, berarti kan kita cuma bisa pakai 600 sampai 800, 700 lah maksimal, gitu kan? Kalau 2000 watt, berarti kita cuma bisa pakai 1500. Jangan pernah pakai full capacity, selalu siapin cadangan. Iya, oke, mantap. Betul ya. Kalau budget 100 juta, wah ini ada yang punya 100 juta Pak, uang Pak. Kira-kira berapa dapatnya bosku? Kata dia gitu. Ya. Bisa banget. Langsung, silakan Mas. 100 juta ya? Mas Bagas. Bisa 8 VGA juga bisa pakai bisa 8 VGA, ya. Langsung impor Pak. Langsung impor dari Cina tuh murah-murah loh. Murah loh. Tapi garansinya cuma 3 bulan. Ya. Garansinya 3 bulan. Halo Pak Aidil. Ya paling nggak antara 6 sampai 8 VGA lah Pak, kalau 100 jutaan. Halo? Iya, 6 sampai 8 VGA. Ya. Halo, putus-putus Pak. Ya, udah aman. Aman belum? Oke. Tadi gimana Pak? 6 sampai 8 VGA ya, 100 juta ya? Ya. Sudah segituan. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau tutup pakai pertanyaan nih ke Pak Aidil nih. Pertanyaan pamungkas nih Pak. Pak Aidil, ini pertanyaan penutup ya. Untuk menutup perjumpaan kita udah 1,5 jam nih soalnya. Pertanyaan gini. Rame banget ya. Rame banget nih Pak. Makin rame kalau makin malam Pak. Tuh 30 tuh yang nonton. Makin rame. Pertanyaan pamungkas nih Pak. Pak Aidil, dari skala 0 sampai 100, kira-kira Pak Aidil seberapa yakin mengenai investasi mining rig ini, Pak? Dan jelaskan alasannya. Saya gini aja, Mas. Saya gini aja. Kita nggak usah bicara skala ya, tapi kita bicara investasi saya di rig. Itu aja ya. Saya sekarang sudah investasi di rig setara dengan satu mobil Fortuner atau satu mobil Alphard. Dan itu akan nambah terus setiap 3 bulan. Akan nambah terus setiap 3 bulan. Saya udah bilang tadi. Kan saya tadi udah bilang ya, bahwa target saya tahun ini adalah minimal 2 GHz. 2 GHz ya. So, 2 GHz itu kan minimal berarti 10 rig minimal. Target saya. Gitu. Artinya saya naik 2 sampai 3 lipat dari jumlah rig saya yang ada sekarang kan, untuk yang pribadi, belum yang titipan, gitu ya. Jadi harus itu menjawab sih seberapa yakin. Kalau nggak yakin sih nggak mungkin saya nambah rig, Mas. Iya. Oke.
Artinya yakin 100% Pak ya, karena di Ya, balik keyakinan 100% itu ya ada perilaku menambah risk gitu kan. Itu menunjukkan bahwa Pak Aidil ya. benar-benar yakin terhadap investasi ini. Jangankan Pak Aidil ya, ya anggap aja siapalah ya yang punya 1.000 rig itu Pak, itu kan udah gila-gilaan Oh ya, juga. ya. 1.000 rig apa, wah udah nggak masuk akal. Jadi ya Itu seberapa parah yakin, sih itu sih. parah banget ya, Banyak banget itu. banyak Ya, banget ya. Jadi di atas langit masih ada langit lagi. betul. Oke, kalau ini Pak, dari segi waktu ya, dari segi waktu, apakah kripto dan mining rig ini akan bertahan akan bertahan lumayan lama atau ya terus-terusan gitu seperti saham Pak? Saham kan, Ya, saham kan ada masa mulainya juga kan dulu kan di sejarah-sejarahnya awal-awal kan, sampai sekarang saham masih terus menjadi eh, ya menjadi komoditi untuk orang itu berinvestasi kan. Artinya masih dipercaya, masih ada orang beli, naik terus dibeli lagi sama orang, naik dibeli lagi gitu kan. Kayak saham ya. Amazon kan naik terus gitu kan. Terus Google juga naik terus. Nah, kripto ini apakah akan seperti itu, Pak? Terus-terusan terus Ya, akhirnya gitu, Pak. ya. Jadi gini ya teman-teman. Kalau kita ngelihat kripto ini sekarang masih permulaan, masih banget sangat permulaan, ya. Meskipun udah umurnya kalau Bitcoin udah 10 tahun ya umurnya, ya, udah 11 tahun bahkan. Tapi Hmm. sebenarnya ini masih beginning karena kenapa? Karena proses edukasinya masih 10 tahun tuh kemarin. Nah, sekarang udah mulai nih evolusi dengan apa? Dengan munculnya produk-produk yang metode pembayarannya menggunakan kripto. Contohnya apa? Yang lagi rame tahun ini adalah NFT sama Metaverse. NFT Hmm. sama Metaverse itu kan adalah produknya blockchain. Blockchain itu adalah teknologinya kripto, gitu ya. Jadi itu akan sangat bersinergi. Ya. Nah, kedepannya akan muncul proyek-proyek baru yang seperti Metaverse, yang pada akhirnya nanti membutuhkan pembayaran dengan menggunakan si kripto Kripto. tadi. Oke. Jadi, kalau saya belajar kripto beberapa tahun yang lalu, kita kan hanya belajar kripto hanya sebagai tempat investasi, that's it. Naruh aset ya, kripto aset, taruh, simpan, udah. Gitu ya. Hmm. Kita mau pakai di Indonesia, mau bayar buat apa, nggak bisa. Nggak ada tempat yang bisa pakai bayar, kecuali di Amerika. Bisa buat beli pizza, bisa buat beli apa. Indonesia nggak Hmm. bisa. Hmm. Tapi itu kan kalau di dunia nyata. Kalau di dunia digital kan tidak seperti itu. Anda di Indonesia, tapi Anda transaksi digital. Bisa nggak bayar pakai kripto? Bisa. Hmm. Ya. Jadi kalau dan bahkan lebih mudah, misalnya contoh ya, kalau nanti Amazon sudah memperbolehkan pembayaran menggunakan kripto, Anda Wah, beli barang apapun di Amazon nggak perlu transfer duit lagi pakai US dollar, wah, ya kan? mantap. Langsung aja debit, ya langsung aja debit rekening apa namanya wallet Anda, langsung bayar gitu loh. Nah Hmm. itu nanti baru bisa kalau pengen ngerasain cobalah masuk ke metaverse. Ya kayak saya kebetulan kan kemarin saya belanja tanah ya, Mas ya di metaverse banyak Oh kemarin. iya, Saya beli gimana tuh Pak? saya beli pulau, ya kan? Saya beli pulau, saya beli gedung ya. Itu semua pembayarannya menggunakan kebetulan waktu itu saya menggunakan Matic ya, Polygon. Ya. Uh, uh. So, jadi benar-benar Matic itu saya rasakan seperti US dollar gitu. Jadi saya punya rupiah, tukar dulu ke USDT, USDT saya tukar ke Matic, Maticnya saya pakai buat bayar lahannya Hmm. gitu, Hmm. ya kan? Syukur Di alhamdulillah puji Tuhan sekarang udah naik harganya. Ya udah, udah diamin naik aja Pak. buat investasi kan. Udah Di naik platform Mas. platform apa Pak? Next Up ya? Next Earth. Dan ini saya kasih bocoran ya. Ini yang nonton berapa orang? 33 orang. Nah, saya kasih Tiga bocoran 33 orang. Bonus. bonus Saya bonus. kasih bocoran, Mas. Oke. Next Earth mau bikin koin. Oh, Next Earth mau bikin Next koin. Earth Sama kayak mau bikin sama kayak koin. nanti kayak Apa? Sen, Decentraland mana itu kan? Decentraland mana? Ya, ya, Sandbox Sen. ya, betul. Next Earth mau Ya, bikin koin juga. ya. Wah. Tapi menurut saya pribadi, ini saya belum spill kemana-mana ya. Saya belum bikin. Saya rencana minggu depan saya mau ngomong ini di Instastory saya. Tapi ini
saya kasih bonus nih buat yang nonton malam ini. Wah, mantap. Dia semua metaverse yang sekarang ada itu basisnya game. Ya, ya. Jadi, Halo, Pak, dengar ya? putus. Halo, ya, Halo, halo. aman, aman belum? Masih belum, Pak, masih putus-putus. Ini bonus lagi nih, putus-putus. Aman, aman. Oke, coba Kayaknya Pak. karena bonus Malah putus-putus nih. Aman. Oke, gimana Pak? Ulangi, Pak, Aman. ulangi. Aman, Ya. aman. Semua metaverse yang ada sekarang, ya, baik itu Decentraland, baik itu Sandbox, baik itu yang lain-lain, itu kan basisnya adalah game. Games ya? Ya kan? Jadi kalau kalian beli tanah di situ, yang kalian beli adalah tanahnya games. Tanahnya games. Oke. Ya kan? Nah, ada 2 proyek besar, ya. Yang satu udah di-spill tadi sama Mas Bagas, yaitu Next Earth. Itu basisnya bukan games, basisnya adalah dunia nyata. Jadi yang dijual itu adalah tanah digital dari Google Earth, dari Google Map. Iya. Nah, itu menurut saya lebih mendekati realita ketika nanti ada metaverse per negara atau per dunia dibandingkan masuk ke metaverse yang ada di dalam games. Iya, betul, Pak. Wah. Ya kan? Mantap. Sudah beli di tanah di mana? Kemarin ada kasus kan, Mas, kalau lihat di internet, kemarin ada yang jual alun-alun Jogja, itu kan di Next Earth itu. Pak Edil udah beli tanah di mana aja, Pak? Saya udah beli tanah di Bali. Di Jakarta saya punya sekitar 15 gedung. Wah. Kemudian saya udah beli tanah di Lombok. Saya beli pantai, Mas, di Lombok. Wah. Saya sudah beli di Pulau Derawan. Ya, itu pantai Pulau Derawan tuh sekeliling pantai itu saya yang punya semua udah. Wah. Ya, dan masih terus akuisisi lagi tanah yang baru. Itu kalau begitu Pak, yang Bapak beli itu suatu hari ada orang nawar bisa ya? Saya beli dong ini bisa. Dengan harga yang lebih tinggi gitu bisa ya? Bisa. Oh, menarik tuh Pak. Jadi nanti cuannya saya dari mana? Cuan saya dari 2. Yang satu itu tanah bisa saya jual lagi atau gedung bisa saya jual lagi ke pemilik aslinya di dunia nyata, atau saya bisa sewakan. Oh, bisa disewakan juga? Bisa. Kan bisa saya bangun. Nanti kan dalamnya bisa bikin restoran, bisa bikin kafe, bisa bikin macam-macam. Halo Pak, putus-putus Pak. Ya. Halo? Halo, putus-putus. Ya. Udah, aman? Halo. Masih putus-putus sih. Ya. Apa saya yang putus-putus ya? Putus-putus. Yang putus-putus siapa nih? Oke, lanjut Pak, lanjut. Ini udah bisa nih. Gimana tadi? Ya. Bisa disewain? Ya, tadi bisa disewain, Mas. Jadi bisa dijual atau disewain. Oke. Kalau disewain itu nanti kebutuhan orang untuk apa, Pak ya? Bisa macam-macam. Misalnya nih contoh ya. Misalnya saya beli gedungnya Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo misalnya, RSCM, gitu ya. Aduh, putus-putus. Terus saya bangun rumah sakit di situ. Ya. Halo. Ya. Putus-putus, Pak. Masih putus-putus ya? Halo? Iya. Aman nggak? Tes. Aman? Gimana Pak? Beli rumah sakit Cipto? Atau paling gampang gitu ya, saya beli mall, Mas. Saya beli mall. Beli mall? Saya beli Plaza Senayan gitu misalnya ya. Terus saya bikin kafe di dalam situ. Oh. Nah, nanti saya misalnya bilang sama Mas Bagas, Mas, kita meeting yuk. Tapi meetingnya di Metaverse. Di mana? Di kafe saya di Plaza Senayan. Itu kan bisa bayar sewa, Mas. Oh, iya. Wah, dunia Metaverse ini udah kayak ini ya. Kita jadi juragan tanah.
Enak banget kita beli pantai Pak ya. Wah, mantap, mantap. Udah beli pantai. Ya, Ya tolong justru teman-teman di sini jangan dibocorin kemana-mana ya. Ini masih rahasia ya. masih rahasia. Justru karena itu ya Pak ya, semakin banyak project-project NFT, metaverse, semakin tinggi pula transaksi kripto dan itu adalah hal yang bagus bagi seorang miner ya, sehingga seorang miner bisa Ya, memvalidasi transaksi-transaksi tersebut. Jadi ya kena ya, kemana-mana kita kena Pak ya, dapat cuannya. ya, ya. Oke. Ini Pak ada pertanyaan, dengan budget setara Fortuner tadi, payback period berapa lama return? Oh, ya ini nanya BEP ya mungkin Pak. BEP ya kisaran 1 tahunan Pak ya. Eh, rig saya yang pertama udah BEP, Mas. Belum nyampe setahun. Belum nyampe setahun. Ya, Wih, rig yang pertama ya. mantap. Belum nyampe setahun udah BEP. Itu berarti Iya. jago apa namanya? Jago hold Ethereum Pak ya. Enggak, karena waktu itu kan beli VGA-nya kan masih Oh, VG-nya masih murah. beda-beda, masih beda-beda sejuta 2 juta dari harga sekarang waktu itu. Hmm. Terus udah Hmm. gitu kan Ethereum-nya waktu itu masih 40 jutaan, Mas. Kan Hmm. sekarang kan udah 5, ya kan? Sekarang kan udah hampir 60 kan? Iya. Iya di hold mantep tuh Iya, lumayan banget. iya. Oke. Ya, Tuh Pak Aidil yang putus-putus katanya. oke. Mantap Mas. Ya, ya. Oke. Oke. Saya rasa sudah cukup ya. Ya, Banyak banget kita ngobrol-ngobrol 1,5 jam lebih nih. Udah jam ya. 8.42. Oke. Intinya adalah Pak Aidil dan saya berkolaborasi ya untuk teman-teman semua, bagi yang mau memiliki mining rig, bagi yang mau ribet secara teknis operasional ya bisa beli aja langsung paket mining rig-nya. Tapi kalau mau nggak ribet secara operasional ya silakan titip rig ke Pak Aidil ya, dapat space, dapat internet, dapat listrik, dapat orang yang jaga dan dapat teknisi ya. Jadi nanti bosku semua yang mau kontak-kontak Pak Aidil silakan DM, silakan follow IG-nya Pak Aidil. Yang mau kontak saya juga silakan DM, silakan follow IG-nya Paket Mining Rig. Pak Ozi, terima kasih Pak atas jawabannya katanya. Oke, terima kasih bosku semua. Pak Aidil mungkin ada kata-kata terakhir Pak? Ya, kata-kata terakhir saya, orang sukses itu nggak kebanyakan mikir, tapi banyak action. Oke, Jadi, mantap. jangan ketinggalan action dari Oke, sekarang. oke. Ya, Orang sukses itu tidak banyak mikir-mikir, tetapi banyak action ya. Mikirnya ya action dulu, mikir sedikit, action mikir sedikit itu Pak ya. Jangan mikir kebanyakan ya, nggak ada action malah bahaya juga. Nggak ngapa-ngapain jadinya. ya, Oke, ya. mantap bosku. Terima kasih Sip, semuanya telah bergabung, telah mendengarkan IG Live bersama Pak Aidil. Saya doakan semuanya sukses, berada dalam keberuntungan, dan semuanya amin. rezekinya limpah. Amin. Pak Aidil juga. Pak Aidil terima kasih atas Ya, terima kesediaannya kasih, Mas Bagas. live IG bareng ya. Semoga Ya, kita semua bisa teredukasi dengan baik ya. Kita semua bisa menyerap ilmu dari Pak Aidil, menyerap semua hal baik, hal positif, hal yang berguna bagi kita semua. Kita bisa terapkan dalam hidup sehari-hari. Keren, ngumpulin modal ya, dulu katanya. Oke, mantap. siap. Teman-teman semua, bosku semua, terima kasih. Sampai ketemu di IG Live berikutnya. Salam buat keluarga, Pak Aidil juga salam buat keluarga Ya, ya, sukses. ya. Mari, selamat Terima kasih malam. semua. Selamat Selamat istirahat, malam. selamat makan malam. Yuk.